Salam semua ya. Salam dari jauh. Di acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan Al-Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Warul Walidin, Rektor UIN Araniri Banda Aceh. Yang kami hormati Pak Dr. Fauzi Ismail, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araniri. Yang kami hormati Bapak Dr. Saifullah, Wakil Rektor 3 UIN Araniri. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan kami semuanya. Ada Bapak Asisten 2 Pemkab Aceh Besar, kemudian Bapak Kepala BPCB Aceh, kemudian juga dari Bapak Maulidi Umar, Ketua MSI atau Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Aceh. Kemudian bapak-bapak dari pihak Adi Karya, Utama Karya, juga dari BPN Aceh, kemudian dari berbagai unsur lainnya yang telah berhadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita sudah dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka fokus group discussion keberadaan batu nisan Aceh di gerbang tol Baitul Salam Aceh Besar. Bapak Rektor, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi sedikit kehebohan menyangkut ditemukannya sejumlah nisan-nisan tua di gerbang tol Si Banceh yang terletak di Kecamatan Baitul Salam, tepatnya Gampung Lambadanho, ya. Nah, ada isu bahwa pembangunan jalan tol itu merusak situs sejarah di Aceh, termasuk ada isu bahwa yang rusak itu adalah makam-makam para ulama Aceh di masa lalu. Ini termasuk isu yang sensitif, sehingga kita ada beberapa pihak, khususnya BPCB Aceh, sudah turun ke lokasi untuk meneliti apakah pembangunan jalan tol merusak situs atau tidak. Kemudian juga pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga sudah turun ke lokasi untuk melakukan kajian. Kemudian kami sendiri dari UIN Araniri juga turun ke lokasi, yang dalam ini diwakili oleh Pusaka UIN Araniri dan Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, ya, UIN Araniri, turun ke lokasi juga untuk memetakan apakah memang, pertama, apakah pembangunan jalan tol merusak situs sejarah atau tidak, dan kemudian juga makam siapakah sebenarnya itu. Dan tujuan pada hari ini adalah untuk menyamakan persepsi. Tiga pihak ini insya Allah akan presentasi, ya. Dari kami pihak UIN Araniri, kemudian dari BPCB dan Disupar akan presentasi untuk melihat apakah kena tol atau tidak. Nah, kemudian juga mungkin kita kaji itu makam siapa, dan kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana tindak lanjutnya, ya. Karena kita sendiri melihat memang ada sejumlah batu nisan tua yang penting yang tergeletak di pinggir jalan. Nah, ini bagaimana solusi penanganannya untuk ke depan. Nah, untuk itu kami mengundang berbagai pihak yang berkepentingan untuk pertama kita diskusi, kita dengarkan paparan hasil kajian, kemudian kita diskusi, baru kemudian kita coba rumuskan kesimpulan dan rekomendasi akan diapakan
batu-batu tersebut. Nah, untuk menyingkat waktu, berikutnya langsung kami mintakan kesediaan Bapak Rektor untuk memberikan arahan dan sekaligus untuk membuka acara ini. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil hadi ila sabilir rasyad, al-muwaffiqu bi karamihi li tariqis sadad, al-mannu bit tafaqquhi bid din ala man arada bi khairan min al-ibad. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahid as-samad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munazzal alaihi al-kitab minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitab aw kharu mutasyabihat sallallahu alaihi wa ala alihi wa atba'ihi alladhina utul ilma darajat. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa khairal liqa wa khairal munaqasha wa khairal mudzakarah wa khairal FGD wa khairal amal wa khairal doa wa khairal najah wa khairal hayah wa khairal amat. Yang kami hormati Bapak Asisten 2 Pemkab Aceh Besar Pak M. Ali, Kepala BPJB Aceh Bapak Nur Matias, Ketua MSI Aceh Pak Mawati, dari BPN Bapak Khairil Abrah, Utama Karya sudah hadir bersama kita Pak Krisna Aditya Yuda, dan juga ada dari Adikarya ya Bapak M. Yono, UPR, ada juga Ibu Alfisha Bapak Alfisha nama. Kalau Alfisha baru Ibu Alfisha Bapak. Yudi Andika dari disebut Bapak Yudi Andika, Pak Andika, Pak Dekan, Sekretaris Senat hadir bersama kita. Sekretaris Senat dulu yang hadir ya. Sambil beliau juga ahli sejarah, ahli purbakala, ahli situs-situs ini. Ada Pak Nurdin, beliau dulu di museum ya, museum Aceh. Kemudian dari PRK Aceh Besar dan mewakili ada ya, hadir ya. Dari Musyah Darab hadir, Dinas Unpar Aceh hadir. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hadir ya, wakili Pak Silahuddin hadir ya. Ya, kita mungkin sedang dalam perjalanan. Kemudian ada tim ahli cagar budaya. Kemudian Kedekan 1 Utas Adat, Kedekan 3 Utas Adat dan Imani Orang. Dari Pusaka Win ada ya, Ustaznya. Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam. Dari Camat, hadir Pak Camat mewakili. Hadir Pak Camat langsung kan? Selamat datang Pak. Camat Baitus Salam. Ya. Kecil nama dahulu hadir. Hari perjalanan ya, mudah-mudahan nanti hadir. Oke, semuanya dalam perjalanan dia perlu kita sebut. Dan staf kami serta staf-staf Pak sekalian yang telah berhadir, saya kira tidak ada lagi yang tidak disebutkan. Kenapa itulah sebuah kemuliaan menyambut tamu ya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita telah dapat melaksanakan sebuah agenda yang sangat strategik dan menantang menurut saya, yaitu FGD atau Focus Group Discussion keberadaan Batu Aceh
di gerbang Sigli Banda Aceh yang berada di Lambadado. Salam marilah kita iringkan haribaan junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ke KTLV di Leiden, pernah ke perpustakaan Universitas Leiden, pernah ke Utrecht, pernah ke Bronbeck, pernah ke National Archive di negeri Belanda. Di bahasa Belanda itu archive. Aram. Ara namanya. National Archive. Ya, di Belanda dan juga beberapa tempat seperti di Sorbonne, kemudian di Jerman, kemudian di Amsterdam. Perpustakaannya, museum-museumnya itu, tapi tidak usah pemadam dusun ada. Jadi saya melihat bahwa peninggalan sejarah Aceh adalah yang terbanyak di Indonesia, termasuk situs-situs sejarah. Di sana ada yang dibawa ke sana, ada yang dipoto duplikasinya. Jadi semuanya dokumentasi dengan baik. Kita kalau mau foto, ambil microfiche, masukkan. Waktu itu zaman saya ke sana golden, sekarang euro, keluar microfiche-nya, foto rupiah. Kita bawa pulang, kita meneliti apa. Jadi luar biasa, masuk tulisan Debussy Utakara, ini bagian dari peninggalan sejarah. Masih tulisan tangan beliau dengan purejo, yang purejo kalam kalam. Jadi begitulah kira-kira. Artinya kebesaran sejarah kita luar biasa. Kebesaran sejarah Aceh luar biasa. Sebahagian zahir, sebahagian tidak lagi zahir, termasuk yang ada di bawah tanah itu. Yang zahir sudah diteliti luar biasa. Dan kita juga ada cukup banyak kuburan para ulama. Kenapa Aceh ini negeri para ulama, tanah para aulia? Maka hati-hati dalam hal ini, hati-hati sekali dalam hal ini. Hati ketika kita harus kembali menggali, mengembangkan dan mengejawantahkan nilai-nilai kesejarahan. Di abad 18 itu karya-karya kita dipelajari di Leiden. Katanya sama yang ahlinya Drewes itu, Koningsveld, kemudian Stockholm, Sabine, Van Dijk, itu anak muridnya semua itu dari Stockholm itu. Nah seperti itu. Semua juga menulis tentang The Aceher, bahasa Inggris, The Aceh, di Aceh gitu. Soal biasa juga karya itu terserah nanti sila pendapat tentang keberadaannya. Yang menarik apa? Bahwa situs-situs itu harus kita jaga sebagai salah satu bentuk upaya kita untuk menggali mengembangkan sejarah, sedang mengejawantahkan nilai-nilainya, mengaktualisasikan nilai-nilainya. Dan yang ada di sini luar biasa, termasuk di beberapa pemakaman yang lahir kita lihat. Dan juga yang paling penting yang kemarin juga ribut soal Kampung Pandi. Yang Kampung Pandi artinya kampung para pandai, para cendekia. Kita cari usia. Kampung Pandi, para pandai, para ahli difokuskan di situ. Berpayung dari raja, sehingga istilahnya penayungnya berasal dari pemayung, bahasa Aceh. Jadi pemayung. Semua tokoh-tokoh hebat di dunia yang ahli tekstil orang India ada di Kedah. Yang ahli ekonomi orang Chinese, sekarang masih ada. Mereka ahli ekonomi. Orang Cina ahli ekonomi, dipayung oleh raja. Dan tidak pernah ribut. Kemudian sebelahnya lagi ada Turki. Kemudian beberapa negara lain, termasuk dari Gujarat, Pakistan.
Dari Yaman banyak, dari negara-negara Timur Tengah banyak. Nah, kalau begitu Kampung Pandey itu adalah juga situs sejarah yang makamnya tidak kita kenali lagi, tetapi melalui bentuk-bentuk daripada situs itu bisa kita kenali. Kalau yang laki, batunya itu lebih besar, ukirannya sedang. Kalau yang perempuan, Kiratu atau istri Guru Balang atau istri ulama, itu batunya agak kecil lagi, lebih kecil sedikit dari batu. Tetapi apa namanya, bunga di atasnya itu seperti apa, kayak mahkota, itu lebih halus, lebih indah lagi. Seperti itu. Jadi setiap makam itu ada batu nisan beda-beda cara kita kenali. Saya bukan ahli sejarah betul, tapi juga pernah lihat di sana gitu, seperti saya sebutkan. Jadi seperti itu. Nah, kalau begitu kita patut melakukan perawatan, pemeliharaan, termasuk kalau misalnya ada pengalihan tempat, itu juga dengan sebaik-baiknya kita jaga. Nah, lalu bagaimana yang akhir-akhir ini menjadi sangat ramai dibicarakan berkaitan dengan keberadaan batu-batu nisan atau batu-batu yang lain yang ada di gerbang tol. Nah, tadi saya setuju dengan dekan dan juga timnya di Polres ada dan Yomani orang, mari kita diskusikan, mari kita FGD-kan. Alhamdulillah ini kita FGD, lakukanlah pemetaan, lakukanlah semacam penyelidikan cepat ya, dengan terlalu lama, karena juga butuh terhadap eksistensi dari keberadaan batu-batu itu, lalu pelajari, klasifikasikan, sampai menemukan solusi apa yang harus kita lakukan sebaik-baiknya, dihargai, dihormati, apa namanya, bukan dihormati dalam arti wilayah, tapi dihormati dalam arti bagaimana kita mengawal, merawat. Tentu ahli fungsi, ahli tempat itu ada prosedurnya juga, perlu dipelajari dari nilai-nilai sejarah dan juga dari nilai-nilai adat budaya kita. Saya kira itu menjadi hal yang sangat penting saya sampaikan, dan juga kami sudah pernah beberapa kali bertemu dengan termasuk dari BPCB Pak, di MPU kemarin ya, Pak ahlinya, namun Pak Ulutuan. Lalu bagaimana yang lain-lain lagi juga, mungkin nanti berikutnya kita buat diskusi-diskusi seperti ini, agar batu-batu nisan, terutama batu-batu kuburan para ulama itu kita jaga dengan baik. Dalam arti bahwa jangan sampai disalahgunakan. Kalau disalahgunakan menjadi ini, ada yang di batu-batu nisan bukan di situ ya, ini tempat lain saya sampaikan. Ada yang sampai ke hijau untuk asal perang, iwil atau rameono kan, rameono ini kerap hijau atas tiki dan perang. Maaf ya, asal pisau, asal parang, asal apa, alat-alat pertanian kata itu ya. Kemudian ada yang ikat umunan, tapi bukan di situ ya, bukan di tol itu yang saya masukkan ini yang terakhir. Ada banyak tempat di seluruh Aceh saya lihat sampai ikat umunan. Saya kira itu salah satu bentuk tidak ada penghargaan kita kepada situs-situs sejarah gitu. Kemudian ada juga yang dijadikan tungku tempat dagang buah. Jadi kan, padahal itu batu nisan, batu para ulama, kita tidak tahu. Syukur kalau itu bukan batu nisan kuburan para ulama. Tapi kalau batu nisan kuburan para ulama, harus kita lakukan perawatan dan juga bagaimana kita tempatkan pada tempatnya. Waktu unsur dalam mekanik, saya kira ini salah satu bentuk dari cara kita melakukan sesuatu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Begitu juga yang lain-lain. Kadang sejarah ini harus ditulis nih, harus ditulis. Mungkin kalau ketemu nanti ditulis dalam bentuk sejarah. Saya juga khawatir sekali pada generasi muda yang akan datang kalau hal seperti ini tidak diketahui dengan baik, tidak dipahami dengan baik. Itu jalan Muhammad Jam itu adalah jalan, bukan karena dulu di situ ada toko jam Taman Sari, tempat Pulau aja, bukan. Ada beberapa toko jam di situ. Bukan jalan tempat menjual jam. Itu jalan Muhammad Jamalul Lail.
Tulis balik sejarah itu. Udah ada, saya kira siap tulis. Jadi kira jalan Muhammad enggak jangan. Tunggu dulu nak. Pelajari dulu sejarah. Itu Pulau Rondo berasal dari kata ra'du. Kalau nggak percaya datang ke sana, itu pohon kelapa, daunnya itu seperti dicincang-cincang rapi gitu. Ada apa? Petir. Ra'du itu bahasa Aceh rundu. Datang kawan-kawan yang mungkin nggak ini rondo. Ulele, jadi ulele. Tuh. Itulah farid. Artinya farid tempat kita bertahan menyerang pasukan Belanda, atau pasukan Portugis dulu. Farid. Ulele lampri lah, Kalau zoom jadi pulang lamparit. Farid itu khanat tuh di situ. Salimun itu selamat tuh, sentosa. Salawah, selawat. Lam tuba, bukan tuba bawa racun. Lam tuba. Tuba itu artinya tempat yang baik, tempat yang cerah. Atau tempat kita bawa sesuatu itu lam tuba, kita bawa dia. Banyak kali itu khazanah sejarah yang harus ditulis kembali supaya lurus. Itu lamsa berasal dari kata-kata lamha. Kha itu artinya kawi. Di sana ada Langkawi. Di Malaysia, Langkawi. Tempat orang-orang kuat itu kokoh. Langka, lansa. Karena tulisannya dulu CH, jadi lancar. Lancar jadi lansa. Coba lihat sejarah. Sejarah itu ditulis balik, tolong bantu nih. Ini saya mampu ada sebenarnya sampaikan dikit, walaupun di luar ini, tapi dekat ini juga mengenai sejarah. Itu merdu, merah, du. Merah itu raja, ratu. Du, ketika diserang oleh Portugis, du balik ke nyungsep bawah. Nyungsep bawah. Du balik nyungsep. Supaya jangan ditembak oleh Portugis gitu. Merah, du, merdu. Satu versi lain, merdu itu berasal dari kata merdu sekali suara anak-anak tempat itu. Itu mah sejarah itu. Sijli berpikir latah. Tigli bukan sijli ijazah. Nah, kamu ya? Sijil di Malaysia. Sijli berpikir latah. Dan negara gang tempat dia lagi bukan tuh. Sijli, itu. Banyak. Kalau saya urai banyak tuh. Kalau saya banyak, cukup sekian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. FGD keberadaan Batu Aceh di gerbang tol Aceh. Lama Datuk resmi saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah membuka FGD kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Sebelumnya saya minta izin dulu, karena saya tadi sebenarnya sedang zoom dengan Pak Dirjen, tapi demi pentingnya, saya izin ya. Terima kasih ya. Berikutnya kita akan masuk ke sesi FGD. Ya. Sebelum kita masuk bertukar pikiran antar sesama peserta, terlebih dahulu kita akan dengarkan paparan hasil kajian yang kami sebut tadi dari 3 pihak.
Yang pertama nanti kita akan minta dari pihak BPCB terlebih dahulu. Mungkin nanti langsung Bapak Kepala BPCB, Pak Nur Matias. Setelah itu baru dari kami UIN. Ya. Mau siapa dulu? Siapa aja Pak? Dari dulu dah. Baik. Setelah itu dari Diskupar Aceh oleh Pak Dedi Satria ya. Terakhir nanti dari kami UIN yang akan diwakili oleh Pak Nasruddin. Nah, untuk memandu presentasi dan diskusi nantinya, kami persilakan Bapak Dr. Bustami Abu Bakar ya, sebagai fasilitator dari FGD pada hari ini. Bapak Bustami, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Raditu billahi rabba wa islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minin wal mu'minat ikhwana. Bapak, Ibu, para peserta FGD yang telah berhadir yang dimuliakan Allah dan kami hormati bersama. Saya tidak sebutkan satu persatu karena memang pertama sudah saya ikut saja yang disampaikan oleh Pak Rektor dan Pak Sanusi tadi. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah forum fokus group discussion. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kelompok diskusi terkumpul. Artinya adalah keyword di sini adalah fokus. Artinya diharapkan kepada kita semua, masing-masing kita ini yang hadir di sini yang diundang secara selektif adalah kita harapkan membawa informasi, membawa data, membawa hal-hal yang semua kita adalah peserta aktif di sini tentu saja. Karena itu masing-masing kita nanti semoga cukup waktu untuk menyampaikan pandangannya, baik yang bersifat kebijakan, yang bersifat informasi, yang bersifat pengetahuan, atau hal-hal lain sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kita beruntung karena FGD kita hari ini ada pemandunya, dalam arti adalah ada narasumber. Artinya nanti kita bisa menjadikan paparan dari 3 orang narasumber kita itu sebagai sumber rujukan utama, meskipun saja nanti bisa saja nanti hal-hal yang dipaparkan oleh narasumber bisa saja nanti ada sedikit berbeda mungkin dengan temuan atau yang selama ini Bapak alami di lapangan. Karena itu saya kira untuk mempersingkat waktu ini, Pak Nur Matias, orang Aceh ini punya pepatah begini, saya duduk di sini Pak. Menyohanaku dalam belang, Darut Canggang jadi keraja. Itu pepatah. Tadi kunya sudah yang besar-besar sudah pergi, sekarang Darut Canggangnya. Jadi gitu. Kalau tidak ada ku, apa bahasa Indonesia? Bangau. Kalau tidak ada bangau dalam sawah, Darut Canggang saya nggak tahu bahasa Indonesia. Darut Canggang juga. Belalang itu jadi raja. Jadi bangau udah pergi tadi, sekarang tinggal belalang ini. Kira-kira seperti itu. Saya memperkenalkan karena ada banyak saudara-saudara kita yang bukan orang Aceh hadir di sini, termasuk Pak Nur Matias yang beliau bilang ingin jadi orang Aceh. Sebetulnya ada Pak Tri, ada banyak yang lain. Baik, saya kira waktu kita pertama sepakat dulu bahwa ini isu menurut saya seksi dan sensitif. Sepatutnya kita mengundang para jurnalis. Tapi supaya jangan ada terjadi kesalahan tafsir atau merekam sesuatu yang masih bersifat off mungkin, maka kita berharap kita tidak undang jurnalis dulu di sini. Setelah sesi ini nanti Pak Sanusi yang akan atur mungkin tentu berdiskusi dengan ada 3 pihak ini, Pusaka, Budpar dan BPCB akan membuat press release
Kemudian press release-nya akan dikirim ke media massa. Apa yang kita diskusikan hari ini untuk bisa saja meredam, semoga harapan kita meredam ketegangan-ketegangan yang terjadi di lapangan, isu-isu yang sebagainya. Harapan kita begitu. Semoga tidak justru meningkatkan eskalasi ketegangan itu. Nah, karena itu saya minta pertama adalah notulen merekam diskusi dengan baik sekali. Jangan ada nanti terjadi kesalahan si bapak ini ngomong begini, nanti yang muncul yang lain lagi. Kemudian juga fotografer kita minta mengambil gambar dengan baik setiap pembicara. Artinya ini terrekod dengan baik sekali, ya, supaya kita bisa bertanggung jawab secara akademik apa yang terjadi hari ini. Karena saya katakan ini isu sensitif dan sensitif bagi masyarakat sebetulnya, ya. Kita sudah tahu lah, sehingga kita tergerak untuk berdiskusi pada hari ini. Satu, yang kedua adalah waktu kita sampai siang, saya asumsikan bisa sampai jam 12. Artinya ada 2 jam dari sekarang. Mari kita bijak-bijak menggunakan waktu. Kalau nanti misalnya diskusinya menghangat dan perlu diperpanjang sejauh belum terdengar suara azan, mungkin ada ruang toleransi. Saya kira untuk sesi pertama mungkin dari Bang Dedi dulu, ya. Yang raja kan fasilitator. Maaf, yang raja fasilitator. Jadi saya minta pertama supaya enak alurnya, saya sudah membayangkan rekaman full chat daripada diskusi hari ini. Karena semua sudah siap kok. Ya, kita minta untuk tahap awal, karena di BPCB teknis kerjanya, ya. BPCB sangat teknis. Mungkin dari BPCB dulu. Kalau 10 sampai 15 menit cukup, Bang Dedi. Bang Dedi Satria ini namanya melambung kemana-mana, tapi memang ada enggak Dedi yang mana, ya? Karena namanya besar sekali. Sebagai seorang arkeolog, tim ahli juga di Budpar. Saya kira Pak Bang Dedi hari ini mewakili Budpar. Iya, kita tim kerja kita di lapangan Budpar. Bang Dedi dulu berarti. Kalau BPCB siapa yang presentasi, Pak? Pak Matias. Pak Nur Matias. Oke. Kalau begitu kita minta mungkin Pak Bang Dedi dulu lah untuk presentasi dalam rentang waktu 10 sampai 15 menit. Cukup, kan? Cukup. Oke. Ke sini. Ini ada ke depan aja. di sini aja, Pak. Itu aja. Di sini aja cukup. Bisa. Oke, silakan Bang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pertama. Artinya saya melampaui 2 darul cangkang besar. Saya cuma semut, Pak, memungut rumah-rumah, ya kan. Jadi singkat saja, mungkin ini pekerjaan teknis sekali, karena kita berangkat dari lapangan untuk memahami ini semuanya. Berangkat dari isu yang ya memang selalu tidak enak isunya, gitu, ya kan. Ada pengerusakan, penggusuran, bla 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 dan sebagainya, rusak, hilang, loss identity, loss, macam-macam loss lah. Jadi kerja kita ini yang jelas verifikasi dari isu-isu yang dilayangkan oleh kawan-kawan. Jadi kita mau meluruskan akar yang nggak jelas sebenarnya, dan perlu kita jelaskan di sini, walaupun penjelasan saya juga nggak jelas-jelas betul sebenarnya, Pak, ya. Lokasi kita itu orang kampung menyebutnya Lambadalu. Zaman dulu ada street clean di belakangnya, tapi sekarang formalnya Lambadalu saja. Dulu clean, kawasan dia, jadi sebuah kawasan besar dia. Nah, ini tempat kita ini berada di Baitus Salam, Aceh Besar. Lokasi persisnya ini di pinggir jalan nasional, Johnson namanya. Jadi istilah dari kawan bapak-bapak di PT Padi Karya ini, itu Johnson Malahayati. Ini posisinya tepat di sebelah baratnya pemukiman Lambadalu sebenarnya. Jadi dari arah kota Banda Aceh atau Darussalam kita. Nah, lokasi ini ketemu duluan dia. Nah, kemudian
seperti apa sih topografinya. Nah ini menarik sebenarnya, memang topografi kita dulu. Kita berangkat dari letaknya, geografisnya. Topografi kita ini, saya dapat informasi penjelasan dari seorang ahlinya, Kerry Shea. Ini seorang geolog Amerika yang bekerja di Singapura. Itu pantai purba katanya. Kok bisa pantai purba di sana? Nah itu pasir, dasar permukaannya pasir semua, dan itu membentuk gumbu-gumbu pasir ya. Jadi seperti gunung bukit-bukit. Kalau kita sampai di sana kita lihat bukit-bukit pasir. Nah itu terjadi ya sebelum ada manusia. Setelah itu kejadian itulah kita tempati kemudian. Nah itu satu informasinya. Kemudian untuk menangani masalah kita pakai dua pendekatan. Pertama observasi ya, melihatilah yang di permukaan itu apa sebenarnya. Kenapa? Ini jelas cagar budaya atau benda budaya, tapi dalam sistem hukumnya dia masih diduga. Nah, ini kriminal juga ini kasusnya Pak. Jadi praduga dulu kan gitu ya. Jadi ini secara kriminal ini jangan-jangan benda cagar budaya. Nah ini kemudian setelah kita observasi, kita lihat dari lokasi ini pemanfaatan untuk jalan raya, Judson Simalhayati dengan jalan tol. Jadi pintu gerbang jalan tol itu persis di dekat-dekat makam-makam kuno Aceh ini. Nah begitu. Nah kemudian satu lokasi yang menarik yaitu diperkirakan sebelumnya itu akan menjadi bagian dari jalan raya. Walaupun nanti kita lihat kemudian apa benar ini akan jadi jalan gitu ya, bagian dari badan jalan itu. Nah tekniknya kedua ekskavasi. Jadi observasi kita udah jelas melihat itu benda budaya. Terus benda budaya ini ada apa di bawahnya gitu. Nah kita melakukan satu titik. Jadi ada 4 makam di lokasi kita. Kalau sentralnya ada di 100 meter saja sebenarnya, 100 meter persegi, tapi ini saya tarik lagi lebih luas jadi 200 meter. Itu ada 4 makam di sana dari observasi kita. Jadi dari timur ke barat itu berderet-deret ada 4 makam seluruhnya. Itu batu nisannya besar-besar, ukurannya betul megalitik, itu besar sekali, batu besar dia. Ada semacam tradisi mendirikan batu besar. Cuma dari ketiga kelompok makam itu ada makam kedua. Ini menggunakan batu nisan jenis batu Aceh. Nah ini menarik ya. Dan ini menjadi fokus kita. Nah batu Aceh di sini itu kalau yang polos besar-besar itu banyak desit. Nah, jadi batu keras dia. Tidak ada motif dia, cuma bentuk saja seperti itu. Ada seperti silinder. Kemudian ada slag tipis dia seperti balok papan batu tebal. Dan yang batu Aceh ini berukir dengan motif, bentuk motif. Jadi ada bunga teratai, lotus gitu ya di atas mahkotanya. Kemudian itu ada yang paling atas, kiri atas. Nah itu seperti pintu. Jadi ada frame-frame-nya itu seperti pintu kita. Itu dunia Islam sangat mengenal itu sebenarnya. Dan ini memang tradisi-tradisi dari Turki, Oman, India sampai Bangladesh, kemudian sampai ke tangan kita. Begitu jauh perjalanan bentuk itu kita mengenalnya. Inilah khasanah dunia Islam. Nah, gitu ya. Nah itu selesai. Dan tidak ada informasi teks kaligrafi. Paling pendek la ilaha illallah itu yang sering diulang-ulang pun tidak ada di batu nisan itu yang menariknya. Nah secara kronologis ini batu nisan ini berasal dari abad ke-18 19, jadi 1701 gitu ya, sampai 1830-40. Nah itulah begitu tuh, itu usia umur batu-batu itu digunakan. Nah ini periode yang sangat terkenal. Tadi Pak Warunya udah bilang jam tadi itu, jalan jam ini keterkaitannya dengan Jamalul Lail dan generasi Bugis kemudian hari di Kesultanan Aceh. Itu mungkin gambarannya. Nah dari observasi itu
sudah jelas gambaran kita bahwa pembersihan lokasi kita ini sebenarnya bukan pembongkaran dari pembersihan itu sendiri. Sebelum tsunami itu berdiri tegak semuanya. Ini sebelum tsunami, tolong dicatat, sebelum tsunami, artinya menjelang tanggal 26 Desember 2004 masih tegak semuanya itu. Tapi nggak ada yang bisa tahan itu tsunami itu, Pak. Rumah aja runtuh, apalagi cuma batu nisan beratnya 1 ton itu ya, 1000 kilo katakanlah maksimal beratnya itu, atau 500 kilo. Nah itu, ya itu udah jadi bulan-bulanan lah itu. Jadi yang kita lihat hari ini, yang sudah dibersihkan itu berserak itu kena tsunami. Itu perlu dicatat satu. Nah ini ada Pak kecil kita juga hadir rupanya di sini. Beliau saksi mata itu Pak kecil yang badan kita ini. Nah dia saksi mata. Saya dulu sering main-main di sana. 2015 kita ketemu Pak kecil, ya, gitu ya. Dan beliau banyak memberikan tahu informasi tentang itu. Nah kemudian yang untuk penggalian. Kenapa ini menarik digali? Alasannya ini paling spesifik berada di bibir jalan kalau itu nanti dijadikan jalan dia. Walaupun kenyataannya tidak, nah, itu agak jauh dari rencana bibir jalannya nanti. Jadi dari Jackson Malayati ini aman posisinya. Ini aman. Nah, penggalian kita ini kita lakukan dengan membuka kotak 1x2 kotak kita pertama ini. Dalam penggalian kita itu dalam kedalaman 100 meter lah, 100 cm atau kurang. Nah kita temukan fragmen, itu kuburan memang itu yang kita gali ini di batu nisannya itu. Batu nisan tidak lagi di situ itu, jadi ada orang yang berupaya menancapkannya saja di situ. Tapi sudah takdirnya memang itu kuburan rupanya. Ada jenazahnya di bawah itu. Kita ketemu serpihan kerangka kepala. Nah ini salah satu pecahannya ini. Nah ini bagian kepala. Saya nggak tahu istilah biologisnya apa, tapi ini tempurung kepala ini Pak. Ini bagian tempurung kepala yang terpecah dia. Kemudian kita harus ingat karena ini adalah pasir, dia bergeser itu. Jadi si kerangka tulang ini bergeser karena pergeseran tanahnya waktu air hujan. Jadi pergeseran air tanah membawa pasir-pasir itu. Dia tidak kompak dia. Kalau pasir itu mudah berubah bentuknya. Nah ini pekerjaan kita di lapangan. Dan untuk merunut lagi, yang menariknya di kotak pertama ini kita kenapa ketemunya cuma serpihan gitu ya. Kita akhirnya membuka satu kotak lagi ukuran 2x1 meter. Tapi kita buka setengah-setengah dulu Pak. Begitu. Pertama di sisi selatan, kemudian baru di sisi utara kita lanjutkan. Nah di situ juga ketemu fragmen-fragmen. Itu menarik. Jadi mungkin ini untuk bahan diskusinya. Memang benar di situ ada makam kuno dulunya. Gitu. Buktinya ada jenazahnya di situ, walaupun itu cuma serpihan. Kita lihat hari ini yang kita temukan cuma serpihan. Nah itu poinnya. Benar ini ada makam kuno, ada jenazahnya, itu mungkin. Nah untuk diskusinya mungkin dalam perkembangan obrolan kita aja Pak ya. Mungkin demikian dari saya. Tapi ada 3 poin lah saya tambah sebentar ini. Artinya begini, kesimpulan dari verifikasi kita ini benar, si tertuduh kita itu adalah benda cagar budaya atau cagar budaya. Layak atau tidak layak dilindungi, nah ini ada urusan lain nanti di belakangnya. Ini panjang lagi cerita kita Pak. Habis itu kerusakannya itu jelas kena tsunami. Jadi itu porak-poranda itu kena tsunami. Tidak bisa dipersalahkan manusia seorang pun di situ. Nah, ya, itu udah pasti. Dan yang ketiga, ini mungkin hadiah untuk PT Adi Karya kita. Yang Bapak lakukan itu sudah benar, itu saja mungkin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih
Terima kasih Bang Deddy Satria. Menurut jam saya menggunakan waktu 11 menit sangat efektif. Tetapi kalau orang Aceh bilang asal dok, tak ada pepanahnya, tak ada nangkanya Pak, semua daging dikasih Pak. Tapi kesimpulan terakhir itu saya kira melegakan pihak Utama Karya, Adikarya ya. Kata Bang Deddy, kesimpulan saya tadi yang di paparan yang 11 menit itu adalah aman untuk dilanjutkan. Itu dari Mutar. Baik, untuk selanjutnya mohon maaf, ini saya punya daftar hadir ada masalah juga kan atau tuh. Ada 35 orang. Kalau yang belum tanda tangan nanti kita minta panitia untuk menandatangani daftar hadir ini. Silakan tolong bantu lagi. Ada 2 rangkap. Administrasi itu penting. Orang banyak terjebak karena administrasi. Baik, saya kira untuk sesi kedua kita minta kesediaan Kepala BPCB Aceh, Pak Nur Matias. Pak Nur Matias ini orang awak, ya, baru beberapa bulan di Banda Aceh, tapi sudah punya networking yang cukup bagus di sini. Saya tahu persis. Nanti kalau mau memperkenalkan diri dulu, silakan juga Pak Nur Matias. Dalam rentang waktu saya kira sama cukup Pak Nur ya? Oke, terima kasih. Silakan dilanjut Pak. Oke. Terima kasih Pak Bustami Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Saya tidak perlu memperkenalkan diri, sudah diperkenalkan oleh fasilitator. Saya cuma memberikan sebuah gambaran kepada kita bersama apa yang menjadi hot isu yang terjadi di Aceh saat ini. Karena kita lihat dengan adanya pembangunan jalan tol dan kemudian kita menemukan temuan objek yang juga cagar budaya dalam bentuk nisan. Jadi harapan kita bersama, karena yang namanya objek cagar budaya ini harus diperlakukan sama dengan cagar budaya. Harapan kita bersama, karena yang namanya cagar budaya ini harus ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi harapan kita bersama nanti mungkin dari Pak Asisten dari Kabupaten Aceh Besar membentuk tim ahli cagar budaya. Dengan dalam tim ahli cagar budaya nanti hal-hal yang berkaitan dengan situs ini bisa kita jadikan cagar budaya. Kalau kita merujuk dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Ini berdasarkan informasi dari Pak Hussein Ibrahim tanggal 7 Februari ada temuan di jalan masuk tol Lambada. Kalau di dalam pemerintahan itu situs Kaju. Jadi harapan kita bersama mungkin untuk hal yang ada kita bisa memberikan nama yang pas untuk hal yang ada. Kemudian sudah dilaporkan oleh kita dan kemudian kita melakukan peninjauan ke lapangan tanggal 10 Februari dan kemudian kita lakukan pendataan dari tanggal 16 sampai tanggal 19 Februari. Dari hasil peninjauan dan kemudian melakukan pendokumentasian tersebut, kami memberikan 5 bentuk zonasi yang kami buat. Di dalam zonasi tersebut kami memberikan sebuah penandaan A, B, C, dan D dan E. Kemudian yang A dan B itu terletak di utara Jalan Raya Malahayati dan pintu tol. Dan kemudian di dalam zonasi tersebut kami sudah mendata hal-hal yang berkaitan dengan nisan yang ada, baik itu nisan yang polos dan kemudian nisan berukir. Kemudian kami juga sudah melakukan pemetaan dan pendokumentasian yang ada di dalam proses kegiatan tersebut. Karena dari hal-hal yang ada kami melihat memang situs tersebut terjadi transformasi, bahwa mungkin akibat bencana alam atau mungkin akibat dari pergeseran oleh lahan yang dibuka oleh manusia. Karena kita lihat di sana pernah dilakukan pembuatan kebun atau mungkin lahan-lahan tersebut dipakai untuk kegiatan-kegiatan berkebun oleh masyarakat. Dan kemudian di dalam proses
pendokumentasian atau mungkin zonasi tersebut kami mengelompokkan di situs atau mungkin di zona A ada 10 nisan, dan kemudian yang berpolos atau mungkin berhias itu ada 10, dan kemudian polos ada 4. Kemudian di B itu adalah 17, dan kemudian ada 9 yang polos. Kemudian di C yang terletak di selatan Jalan Malhayati, mungkin ini yang disampaikan oleh Bung Dedi Satria tadi, karena nanti ada beberapa hal yang mungkin kita bisa cross check di dalam proses interpretasi data yang ada, karena kami lebih banyak fokus di A dan B, karena di A dan B itu banyak terjadi pergeseran-pergeseran atau mungkin transformasi budaya yang dilakukan oleh ulah manusia. Terakhir, untuk pembukaan lahan yang dilakukan oleh adikarya. Nah, ini juga menjadi perubahan-perubahan struktur atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan perubahan nisan yang ada. Kemudian untuk C, D, dan E ini relatif aman dan kemudian tidak banyak diganggu oleh aktivitas manusia. Mungkin dalam perspektif yang ada bahwa temuan-temuan yang ada di C, D, dan E itu memang itu makam dari ulama-ulama atau mungkin tokoh-tokoh terkenal yang ada di Aceh ini. Kemudian untuk A dan B, karena kita lihat yang kena imbas dari proses penataan lahan oleh adikarya, ini memang sudah transformasi budaya terjadi akibat bencana alam, karena kita lihat di Aceh ini mungkin pernah berkali-kali terjadi bencana alam, baik itu terakhir tsunami tahun 2004. Ini bisa kita lihat dan kemudian bisa kita cari dan cocokkan nisan-nisan yang ada di A dan B ini dengan hal yang ada di gundukan tanah yang ada di sekitar zona A dan zona B. Kemudian lanjut, ini perlu saya sampaikan juga kepada kita bersama bahwa di dalam proses pelaksanaan kegiatan yang ada, ini tim juga sudah melakukan observasi dan kemudian juga melakukan sebuah pendataan berkaitan dengan wawancara dengan pihak terkait atau mungkin pihak yang pernah lama hidup di sana, dan kemudian kami juga mendapatkan informasi dari Pak Becik, Pak Abdul Qadir. Ini beliau sudah hadir di sini karena di sana daerah tersebut memang di A dan B itu sudah terjadi transformasi budaya akibat dari alam maupun dari manusia sendiri, karena kita lihat di sana juga ada sisa-sisa rumah yang runtuh akibat dari tsunami di sektor A. Kemudian areal sebaran temuan nisan tidak termasuk di dalam areal jalan dan pintu tol, namun tersingkap dan terkena imbasan karena adanya proses pembersihan lahan di sekitar pintu tol. Itu yang ada di zona A dan zona B. Kemudian sebagian makam, khususnya di kelompok makam A dan makam B, sudah mengalami proses transformasi yang diakibatkan oleh dampak bencana gempa atau tsunami pada 2004 atau mungkin penggunaan lahan oleh masyarakat sebelum atau mungkin sesudah tsunami yang ada. Kemudian di sisi lain, pihak Disbudpat juga sudah melakukan kegiatan ekskavasi di areal atau zona C, D, dan E. Dan ini kita menemukan juga oleh Disbudpat itu berkaitan dengan kerangka manusia atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan orang yang dimakamkan di sana. Kemudian yang perlu kami tindak lanjuti di dalam proses pelindungan ODCB ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana penyelamatan kita ke depan berkaitan dengan situs tersebut. Lanjut, ini sebagai ilustrasi untuk kita bersama untuk hal-hal yang berkaitan dengan objek yang diduga cagar budaya, karena di dalam pasal 23 perlakuan terhadap ODCB maupun cagar budaya sama, karena harapan kita bersama dari pemerintah Aceh Besar, karena kita tahu bahwa di sekitar daerah Aceh Besar sampai ke daerah Kurung Raya
itu banyak sekali kita menemukan tinggalan-tinggalan arkeologi atau mungkin cagar budaya, dan kemudian cagar-cagar budaya ini ada yang sudah berada di dalam air atau mungkin sudah tertimbun di dalam proses akibat dari alam maupun akibat dari proses manusia. Kalau kita lihat di situs Lambada Lock ini, kita melihat memang ini akibat dari tsunami tahun 2004. Banyak nisan-nisan yang ada itu bergeser, dan kemudian sekarang berserakan di jalan masuk pintu tol yang ada. Kemudian berdasarkan gejala pola sebaran nisan yang letaknya mengindikasikan adanya proses transformasi baik oleh alam maupun manusia. Secara umum ini berdasarkan bentuk dan atribut pada tipe nisan yang ditemukan di Lambada Lock ini menurut hemat kami ini abad ke-17 sampai ke-18 Masehi. Ini menandakan adanya era Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi ini menurut hemat kita karena ini tokoh penting, dan kemudian ada sebuah kearifan lokal oleh masyarakat Aceh atau mungkin masyarakat Islam, bagaimana kita bisa menghormati kemudian memberikan sebuah penghargaan kepada tokoh-tokoh yang dimakamkan atau mungkin kebumikan di sana, dan kemudian sampai sekarang masih berlaku juga bahwa tokoh-tokoh tersebut harus kita hormati, kemudian harus kita buat sebuah upacara yang ada di dalam proses kalau nanti terjadi pemindahan-pemindahannya atau mungkin pesejuk nama sini ya Bapak Ibu sekalian ya, pesejuk, karena ini harus kita berikan sebuah penghargaan. Dan kemudian di dalam budaya kita juga bahwa seorang yang meninggal itu harus kita hormati, dan kemudian kita harus meneladani hal-hal yang berkaitan dengan ini mereka, pengetahuan dan kemudian berkaitan dengan apa yang mereka tinggalkan kepada kita bersama. Lanjut, ini untuk rekomendasi yang perlu saya sampaikan kepada kita bersama, terutama kepada adikarya maupun kepada pemerintah kita yang ada di Aceh ini. Yang pertama, di dalam hal pelaksanaan jangka pendek, kita harus menyelamatkan nisan-nisan yang ada di tepi jalan yang berlokasi kepada posisi semula. Karena berdasarkan hasil test pit kami kemarin juga membuka 2 test pit. Dari test pit tersebut kami melakukan sebuah pekerjaan di dalam dunia arkeologi, mungkin ekskavasi, kalau di dalam kita bersama namanya penggalian. Di dalam penggalian tersebut kami menemukan ada nisan-nisan yang tergeletak. Ini ada hubungannya dengan nisan-nisan yang kami tampak mengungkapkan di dalam proses penggalian tersebut. Jadi nanti ketika kita ingin mengembalikan posisi dari nisan tersebut, ada 2 posisi yang menurut hemat kami yang bisa kita kembalikan posisi nisan-nisan yang ada di utara atau mungkin di zona A dan B dari zona-zona yang kami buat di dalam delineasi proses pemutakhiran data yang ada di dalam proses pendataan yang ada. Kemudian selama pendokumentasian kami belum menemukan dulu kami pernah melakukan sebuah kajian di sana, tetapi gara-gara tsunami data-data tersebut hilang, dan harapan kita bersama di sebelah utara gundukan pemakaman kuno tersebut harus diselamatkan, dan kemudian kita buat posisi-posisi nisannya bisa kita berdirikan lagi. Kemudian yang berikutnya yang menjadi harapan kita bersama adalah bagaimana kita bisa melakukan penataan dan konservasi terhadap nisan tersebut. Dan harapan kita bersama mungkin nanti dari pihak adikarya maupun dari pihak utama karya ini bisa memberikan sebuah CSR untuk kita bersama. Karena harapan kita bersama, karena di sana dari sisi pemanfaatan lahan biasanya adikarya atau utama karya atau mungkin yang mengelola jalan tol itu biasanya membuat taman di kiri atau di depan pintu masuk jalan tol yang ada. Harapan kita bersama, karena kita tidak perlu lagi mencari orang untuk datang ke sana. Setiap orang yang akan masuk ke jalan tol pasti akan melihat situs tersebut.
Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk ke depan, bagaimana ini bisa menjadi sebuah destinasi pariwisata dengan memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk kita bisa berikan informasi. Nanti kita akan berikan informasi tentang situs-situs tersebut dalam bentuk yang menarik, dan kemudian bisa memberikan sebuah informasi yang cukup banyak. Mungkin dengan sistem, kalau sekarang kita pakai sistem barcode, kita buat barcode di sana, jadi orang sudah pakai Android, dengan menempelkan barcode tersebut mereka akan memberikan informasi dan kemudian masyarakat tahu dengan informasi yang ada. Kemudian dari aspek pengamanan sementara, kami berharap ini ada pemagaran secara darurat dari kelompok-kelompok yang ada, dan kemudian bisa memberikan sebuah perlindungan terhadap situs tersebut. Ini mungkin saya berikan gambar highlight untuk kita bersama berkaitan dengan temuan-temuan lisan yang ada. Karena kita lihat di dalam zona A itu ada beberapa nisan, baik itu berbentuk polos maupun berukir. Dan kemudian dari sisi bahannya, bahwa nisan-nisan yang kita temukan itu ada yang berbentuk batu andesit, dan kemudian ada juga yang berbentuk sandstone atau batu pasir. Kemudian dari bentuknya bisa silindris, dan kemudian ada yang pipih. Kalau kita lihat dari tipologi-tipologi nisan Aceh, menurut Othman Yatim, ini kita akan sering memakai nisan-nisan yang tipe Aceh ini pakai referensi dari Othman Yatim. Karena kalau kita lihat dari sisi Othman Yatim ini, mohon maaf, saya cuma memberikan sebuah ilustrasi. Ini mungkin tipe N, Bapak Ibu sekalian, tipe N. Karena di dalam Othman Yatim itu ada beberapa tipe, dan kemudian yang ada di Lamban Dalok ini adalah tipe N, Bapak Ibu sekalian. Kemudian perlu kita lihat juga di dalam penataan lahan yang ada, mungkin untuk C, D, dan E ini mungkin tidak terkena dari proses kegiatan dari pembuatan jalan tol. Tapi untuk A dan B ini gara-gara untuk pembersihan lahan, kena situs-situs yang sudah rebah, yang sudah tertransformasi oleh bencana, apakah itu bencana alam maupun bencana yang dibuat oleh manusia dengan membuka lahan atau mungkin membuka perkebunan. Jadi menurut hemat kami untuk ke depan di dalam proses pelaksanaan kegiatan pembukaan jalan tol, menurut hemat saya ini tidak begitu mengganggu proses pembuatan jalan tol. Tapi kami tidak tahu kalau nanti ada rencana dari pemerintah Aceh besar atau mungkin dari pemerintah Aceh untuk membesarkan jalan Malahayati, karena ini sangat riskan kali. Karena kemarin itu lokasi yang di utara atau mungkin di zona A dan zona B itu berjarak dari bibir jalan cuma 1,5 meter. Kalau misalnya nanti ada pelebaran jalan atau mungkin ada pembuatan akses yang lain, nah ini perlu kita dudukan juga dengan pemerintah Aceh maupun pemerintah Aceh besar, supaya nanti jangan ke depan. Ini mohon maaf kalau sekarang kita kan ada kesepakatan kita nih, tapi ke depan ketika kita sudah lupa lagi, kita langgar lagi. Nanti istilah di dalam film Naga Bonar, Bapak Ibu sekalian pernah nonton film Naga Bonar jadi dua, ketika anaknya membuat lahan untuk kesejahteraan, tetapi karena kita percaya bahwa roh yang meninggal atau mungkin orang yang mati itu punya ikatan dengan kita, jadi ketika mereka tidak ikhlas, tidak setuju, nanti kita tidak bisa memberikan sebuah hal-hal yang baik di dalam proses yang ada. Jadi ini juga berlaku di daerah manapun di Indonesia ini, di daerah Islam, bahwa yang namanya yang meninggal itu memang harus kita hormati dan harus kita berikan penghormatan kepada kita bersama. Jadi menurut hemat saya, kalau memang nanti kita punya sebuah kesepakatan bahwa
ini hasil pekerjaan kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kalau untuk kasus jalan tol yang zona A, zona B ini, kita bisa akan mengembalikan makam-makam yang atau nisan-nisan yang ada kepada nisan yang sebenarnya, karena kami sudah membuat ke dalam posisi yang ada. Yang menjadi masalah ketika kita melihat ini, mohon maaf kalau dalam bahasa kami ini penyelamatan nisan, bukan penyelamatan makam. Kalau makam kan berarti sampai ke kerangka-kerangkanya yang harus kita selamatkan. Tapi kalau nisan, ini kita kembalikan nisan itu kepada posisi semula. Karena seperti yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman kita dari Mabesa, nah itu kan juga sering melakukan menempatkan posisi-posisi nisan kepada posisi semula. Nanti dari hasil pengamatan kami, dari hasil penelitian kami di 2 test pit yang kami buat, ini bisa kita kembalikan nisan-nisan yang tergeletak di sepanjang jalan Malahayati itu untuk kita kembalikan kepada posisinya. Menurut hemat saya seperti itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin secara detail nanti kita akan diskusikan bersama-sama bagaimana baiknya, karena kami lihat dari sisi kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, dari sisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya maupun objek yang diduga cagar budaya. Karena ini dari pengamatan kami, ini sudah menjadi cagar budaya, tetapi yang namanya cagar budaya itu harus ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Nah, tim ahli cagar budaya ini harus disertifikasi. Kalau tidak disertifikasi, ada permasalahan Bapak Ibu sekalian di Sumatera Utara, di Medan, ketika kita menetapkan Benteng Putri Hijau menjadi cagar budaya provinsi, tetapi karena ada salah satu tim ahlinya tidak bersertifikat, itu dianulir dari sisi hukum. Jadi harapan kita bersama nanti mungkin dari pemerintah Kota Banda Aceh, karena Kota Banda Aceh juga sudah ada tim ahli bercagar budaya, harus disertifikatkan. Atau mungkin nanti dari tim ahli cagar budaya di Kabupaten Aceh Besar juga seperti itu, nanti harus disiapkan tim ahli cagar budayanya. Karena ini amanah undang-undang Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Matias. Jam saya pas 20 menit Pak. Ya. Tapi semua karena semuanya daging. Tidak ada perubahan. Untuk narasumber yang ketiga, ini tuan rumah dari Pusaka. Mungkin Pak Sanusi tadi lupa memperkenalkan apa itu Pusaka. Ini makhluk baru di dunia ini. Pusat studi sejarah dan kebudayaan Islam di Aceh dan Alam Melayu. Itu adalah sebuah pusat studi di UIN Aradiri. Ketuanya itu Pak Sanusi yang hari ini menggelar acara ini. Juru bicara dari Pusaka hari ini adalah Pak Dr. Andus Nasruddin ASMO. Pak Nas ini walaupun kita sudah kenal, sebagian besar kita mungkin kenal, ini termasuk makhluk langka di UIN. Karena di Fakultas Adab hanya secara yang tercatat hanya 2 orang arkeolog, ada Pak Nas dan Bu Madu yang sekarang sedang melanjutkan S3 di Malaysia. Tapi kalau sudah keluar di kampus, Pak Nas tidak lagi langka, ada Bang Edi, ada banyak sekali tim BPCB, Bang Andi Irfan, sebagainya. Yang paling langka lagi itu Pak Herma, filolog. Itu satu-satunya di Fakultas Adab, dan saya kira juga sedikit di Aceh. Nah, maka kemana-mana ada berkibar nama beliau. Jadi makhluk-makhluk langka ini perlu kita lihat. Saya kira waktu itu Pak Nas juga sama, sedangkan Pak Nas di selesai. Terima kasih. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Bapak-bapak yang ada dalam ruangan ini yang saya hormati,
tiba giliran saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Sebagaimana diperkenalkan oleh Pak Bustami tadi, kami sebagai tim pusaka. Ya, tim pusaka itu berada di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araniri Banda Aceh. Baik, saya langsung saja menghemat waktu. Ini saya lihat sudah jam 11 kurang 15 menit. Nanti saya takut waktu kita nanti habis ya ketika kita diskusi. Malah sebegini orang ramainya yang mungkin nanti tidak bisa satu persatu pun. Ya, kami mengharapkan nanti dalam ruangan ini tentunya akan berbicara semuanya karena ini adalah FGD gitu Pak. Baik, saya akan mempresentasikan pemetaan tinggalan arkeologi di area gerbang tol Baitul Salam Aceh Besar. Ya, ini adalah berbeda dengan apa yang telah disampaikan baik oleh Pak Dedi Satria maupun oleh Pak Nur Matias. Artinya pada hari ini kami hanya melakukan penelitian permukaan. Ya, penelitian permukaan. Berbeda dengan mereka pakai ekskavasi dan penggalian. Dua-duanya melakukan secara teliti dan memakan waktu berhari-hari. Sementara kami dari pusaka hanya melakukan penelitian permukaan itu tanggal 17 Februari 2021 yang lalu. Lokasi penelitian saya pikir sama. Ini bisa dilihat lokasi penelitiannya, yaitu terlihat di sana. Kalau istilah Pak Nur Matias tadi, Pak Dedi Satria, ada semacam gumpalan-gumpalan ya, yang terlihat di pinggir pantai sana. Artinya ada pantai Purbakala ya, yang dinamakan dengan pantai Purbakala. Tentunya sebelum manusia menguasai lahan-lahan itu. Tapi sesungguhnya saat ini sungguh berbeda dengan apa yang kita lihatkan. Gerbang tol ya, sebagaimana yang kita lihat itu gerbang tol Sibanceh itu bisa kita lihat di Google seperti yang terlihat di sini. Pendahuluan pertama, batu nisan ditemukan oleh pekerja proyek jalan tol sewaktu pembersihan lokasi. Ya, tentunya kami bisa mengasumsikan demikian. Ya, artinya ada di kiri jalan dan ada di kanan jalan. Ya, sementara ke arah apa yang disebutkan dengan tipe C tadi oleh Pak Nur Matias, D dan beberapa hal lagi yang lain, itu kami pada tanggal 17 itu tidak melakukan penelitian. Ya, hanya melakukan di sisi dua ya, sisi utara dan sisi barat saja. Begitu. Kemudian batu nisan belum berubah posisi dari waktu ditemukan sehingga tim melakukan kajian. Artinya belum berubah maksudnya setelah ditemukan. Ya, ditemukan oleh pekerja tol pada waktu itu saat pembersihan, kami terus melakukan dan mengkaji ya terhadap apa-apa saja yang terjadi terkait dengan batu nisan itu. Kemudian pemberitaan di beberapa media tentang penemuan batu nisan bukan berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Dampaknya adalah informasi yang diasumsikan oleh masyarakat dinilai keliru. Nah, ini sebagaimana yang kita baca di media sosial ya, kemudian juga ada beberapa isu dalam masyarakat bahwa seakan-akan ada temuan di jalan tol itu lalu terbuang misalnya. Ya, ini seakan-akan jalan tol itu di jalan tol ditemukan batu nisannya, lalu dikorek, lalu terbuang. Gitulah kira-kira hasil yang ada di medsos itu. Kemudian maka UIN Araniri melalui jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam melakukan tinjauan langsung untuk mengkaji temuan batu nisan tersebut. Ya, ini kira-kira pendahuluannya. Kemudian adapun tujuan penelitiannya untuk memetakan sebaran batu nisan. Ya, artinya kami akan memetakan ada beberapa sebaran batu nisan yang ada. Ini akan kami lakukan penelitiannya.
Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasikan bentuk, usia, dan asosiasi batu nisan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apakah sebaran batu nisan tersebut berada di dalam atau di luar area pembangunan tol. Ya, lanjut. Ya, kemudian hasil penelitiannya. Ya, hasil penelitian kami menemukan 19 objek yang tersebar di sisi utara jalan dan 10 objek tersebar di sisi selatan jalan Malahayati. Ini kami berdasarkan ini ya, yang kami teliti itu hanya pada 2 titik saja. Yang berbeda tadi dengan Pak Nur Matias dan dengan Dedi Satria. Ya, ini. Kemudian total semuanya 27 batu nisan dan 2 bagian patahan batu badan. Artinya batu badan, selain batu nisan kami juga meneliti batu badan yang tertera atau jiratnya yang tertera di posisi itu. Kemudian hasil kajian nisan di sisi utara jalan Malahayati. Yang pertama, kondisi batu nisan semuanya tidak in situ. Ya, artinya seperti yang dikatakan tadi, sudah terkena dampak. Apakah dampak manusia dengan istilah Pak Nur Matias tadi, ataukah dengan dampak alam? Ya, dampak manusia bisa jadi orang pekebun tadi. Ya, mungkin dia tidak ingin ada batu nisan atau jirat yang berada di dalam lahannya, maka dicongkel, dipindahkan ke tempat lain. Atau akibat ulah alam ya, seperti tsunami dan lain sebagainya. Kemudian nisan di sisi utara jalan berada di lembah yang dangkal ya, sudah terseret agak ke dalam ya dari sisi posisi semula. Kemudian antara jalan dan gundukan di sisi utara ya. Kemudian yang ketiga, nisan ini dihempas oleh tsunami tahun 2004 sehingga berada di posisi sekarang. Nah, kemudian karakter posisi nisan jelas membuktikan nisan-nisan ini tidak lagi in situ. Ya, ini bermakna bahwa lokasi tempat ditemukan nisan adalah bukan kubur atau makam. Ya, ini yang dimaksudkan bahwa lokasinya itu sudah berada agak jauh dari posisi semula. Ya, bisa kemungkinan nanti seperti oleh Pak Nur Matias tadi, mungkin dalam rekomendasinya akan dibuat oleh pihak Adikarya dan oleh Tama Karya untuk mendirikan batu-batu nisan itu kepada posisi semula. Kemudian hasil kajian nisan sisi selatan jalan raya. Yang pertama, posisi nisan telah terbaring ya, artinya sudah rebah, bukan lagi pada posisinya. Dan umumnya nisan berada di atas gundukan. Berdasarkan sejarahnya, gundukan dalam masyarakat Aceh terdahulu berfungsi sebagai tempat pemakaman yang dikenal dengan istilah kandang. Ya, istilah dengan kandang itu tempat lokasi ya, lokasi nisan itu disebut dengan kandang atau bom bahasa Aceh yang sekarang Aceh besar dimakan dengan bom. Ya, mungkin kalau daerah-daerah lain bedanya ya. Kalau di Aceh Selatan mungkin jirat ya, kelompok besar-besar itu ya. Posisi gundukan berada di luar area pembangunan jalan. Ya, artinya antara jalan itu seperti 1,5 meter cuma ya, antara jalan dengan komplek bom tadi. Ya, kemungkinan kalau pembesaran atau pelebaran jalan nanti suatu saat akan terkena dari hasil terkena pelebaran jalan itu. Ya, kemudian kita akan melihat hasil penelitian. Ya. Di hasil penelitian ini kami membedakan
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 model ini bisa dikatakan. Yang pertama model silindris, ini terdapat 15 batu nisan ya, abad ke-18 Masehi. Ini kita akan mengacu kepada Bapak Hasan Mu'arif Ambari. Ya, Hasan Mu'arif Ambari ini dia mengatakan tiga modelnya ya. Yang pertama ada silindris, kemudian ada pipih, dan ada oktagonal. Jadi ada 3. Kemudian yang kedua juga pipih. Model pipih ini ada 5 unit abad ke-18 Masehi. Kemudian model oktagonal 1 unit abad ke-18 Masehi juga. Kemudian pipih yang abad ke-16 dan 17, ini mungkin yang tertua ya, abad 16 dan 17 Masehi. Ini yang kami temukan. Kemudian ada patah ya, ada patah ini 5 unit. Maksudnya batu nisan yang patah. Ya, baik patah kepalanya maupun patah di bagian kakinya maupun patah di sampingnya ya. Ini ada kami temukan ada 5 unit. Kemudian batu badan atau jirat ya. Posisi jirat itu yang sebelah yang nomor 6 itu juga terdapat 2 yang kami teliti. Ya, kemudian asosiasi batu nisan terlalu kecil Pak Amir, saya nggak bisa baca di sana, maka harus saya lihat di sini gitu ya. Hasilnya tidak ada inskripsi pada nisan sehingga biografi pemilik nisan tidak diketahui. Ya, ini juga misalnya ada yang mengatakan ulama, ada yang mengatakan raja, ada yang mengatakan panglima dan sebagainya. Ini tidak bisa kita pertanggungjawabkan, ya, karena inskripsinya tidak ada. Ya, mungkin kalau kita bisa mewawancarai keluarga-keluarganya, mungkin bisa lebih objektif nilainya. Tapi dari hasil ini kita sama sekali tidak bisa untuk mengatakan. Kemudian yang kedua, kemudian lokasi temuan batu nisan bukanlah makam atau kubur, melainkan nisan-nisan yang terhempas oleh tsunami. Nah, inilah yang kami namakan dengan asosiasi batu nisan tadi. Kemudian asosiasi batu nisan juga, nisan di jalan tol Baitus Salam tidak ada inskripsi ya, seperti yang kami ulang sekali lagi, tidak ada inskripsi. Kemudian nisan Syah Bandar Muktabar Khan, Kampung Jawa, Kota Banda Aceh, tertera inskripsi pada kaki nisan dan batu badan. Nah, ini maksudnya yang di sini tidak ada sama sekali, tapi yang di Jawa, Kampung Jawa itu bisa kita membacakannya. Makanya kami sebutkan di sini ada Syah Bandar Muktabar Khan. Ya. Kemudian nisan Tengku di Anjung, Kampung Pelanggahan, Kota Banda Aceh, tertera inskripsi pada puncak nisan. Nah, ini memang penempatannya kadang-kadang berbeda-beda gitu ya. Ada yang diletakkan inskripsinya di kaki dan ada yang diletakkan inskripsinya pada kepala. Ya. Informasi yang berkembang bahwa nisan di gerbang tol adalah makam ulama dan raja dipastikan keliru. Ya, karena tadi berdasarkan inskripsinya tidak ada. Kemudian yang kedua, tidak ada inskripsi pada nisan, maka biografi pemilik nisan tidak diketahui. Kemudian yang ketiga, berkemungkinan ulama Syah Bandar dan berkemungkinan juga tokoh dengan gelar-gelar lainnya. Ya. Namun ukuran batu nisan yang besar menunjukkan bahwa pemilik nisan ini adalah orang yang berpengaruh. Ya, ini karena hanya dari segi bentuknya saja yang kita lihat, ya. Sementara dari inskripsinya kita tidak ketahui. Ya, masih asosiasi batu nisan, lokasi dalam tanda kuning ya adalah milik ahli waris Tuanku Hashim Bantamuda, ya, Panglima Militer Kesultanan Aceh abad ke-19 Masehi. Berkemungkinan nisan di lokasi gerbang tol Baitus Salam
berkaitan dengan tokoh tersebut. Inilah foto dari Tuanku Hashim Bantamuda. Ya, lokasi temuan. Semua nisan berada di luar area lahan yang akan digunakan sebagai jalan. Kemudian nisan-nisan tersebut tidak in situ, makanya tempat ditemukan batu nisan bukan kubur atau makam. Jika makam, maka nisan harus berada di atas gundukan sebagaimana budaya pemakaman Muslim di Aceh pada masa lampau. Umumnya nisan sisi utara Jalan Malahayati ditemukan di lembah dangkal antara jalan dan gundukan di sisi utara. Ya, diperkirakan nisan awalnya berada di atas gundukan yang berada 10 meter di sisi utara sebelah jalan. Kalau 10 meter ini bisa masih aman, kalau ada pelebaran jalan itu tentunya masih aman. Kemudian kesimpulannya, semua sebaran batu nisan berada di luar area pembangunan jalan. Ya. Kemudian tidak ada inskripsi pada batu nisan, maka biografi pemilik nisan belum diketahui secara pasti. Dan yang terakhir, batu nisan tersebut harus diselamatkan karena memiliki nilai penting dalam merekonstruksi sejarah Aceh pada masa lampau. Ya, mungkin sebagai rekomendasi dari kami ada dua juga. Yang pertama, penataan, ya, penataan lahan-lahan yang ada itu mungkin sesegera mungkin akan dilakukan oleh PT Adikarya dan Utama Karya. Kemudian yang kedua, segera dikonservasi, ya, dikonservasi artinya dibuat semacam taman yang bagus seperti Pak Matias tadi, supaya orang yang masuk tol pasti akan melihat itu, ya, tentunya itu adalah harapan kita. Mungkin demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nas. Boleh kalau belum tidak mau. Ya, terima kasih Pak Nas. Presentasinya 17 menit menurut jam saya. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali informasi yang kita peroleh dalam lebih kurang 1 jam belakang tadi. Tetapi yang namanya FGD tentu tidak dulu kita prioritaskan tanya jawab, artinya bahwa Pak tidak hadir dalam kapasitas penanya pada narasumber. Meskipun nanti ada hal-hal yang mungkin ingin digali lagi dari narasumber, kalau waktu memungkinkan saya akan buka sesi itu. Karena prinsip FGD adalah semua yang hadir adalah peserta aktif. Maka kita ingin mendengar dulu, kita menyerap banyak sekali banyak informasi dulu. Dalam hal ini kita ingin mendengar dulu pemaparan dari pihak pelaksana. Ya. Di sini hadir Pak Krisna dari Utama Karya, ada juga Pak Tri yang saya tahu ada Adi Karya. Silahkan nanti siapa. Kira-kira secara sederhana, kira-kira apa sih yang terjadi di sana? Bagaimana awal mula dikerjakan sampai kemudian apakah betul batu itu berhamburan karena akibat bulldozer berat atau apa sampai kemudian menimbulkan protes masyarakat? Lalu bagaimana kondisi sekarang setelah terjadi proses itu, dan bagaimana kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Utama Karya? Apakah tadi ada rekomendasi atau punya planning tersendiri ke depan? Bagaimana kemudian ini ada semacam terlihat oleh masyarakat bahwa ini adalah kompleks pemakaman dan ini adalah jalan tol. Nah, ini bagaimana setting plan daripada pihak pelaksana, kita ingin mendengar itu saya kira. Tentu nanti hadir juga Pak Asisten, kita akan minta nanti kebijakan-kebijakan. Ya, ada hadir Ibu Zaimah, ada hadir Pak Keci atau Pak Camat, atau kalau ada nanti ahli waris, ada juga pakar-pakar yang lain belum berbicara. Silakan dari pihak pelaksana. Ya. Sebelumnya saya mohon disebutkan namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Krisna Aditya Yuda dari
dipanggil Yuda. Saya selaku manajer engineering untuk utama karya di Ruas Sigli Banda Aceh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak Pak kepada semua pihak yang terlibat dalam proses untuk penemuan tulisan ini. Yang pertama mungkin saya sampaikan bahwa dari Utama Karya selaku pemilik proyek dan Adikarya selaku kontraktor pelaksana terus berupaya dan bekerja sama semaksimal mungkin dalam rangka untuk menyelesaikan pemerintah dalam hal ini untuk membangun ruas di Banda Aceh dari Padang Tinggi sampai ke Baitul Salam dengan tepat waktu, dengan tetap memperhatikan berbagai aspek sesuai prosedur yang berlaku. Kemudian yang kedua, kami ingin mengklarifikasi Pak bahwa lokasi penemuan batu tersebut bukan berada pada gerbang tol Baitul Salam Pak, namun lokasi ada di simpang sebidang atau intersection. Jadi simpang sebidang ini adalah pertemuan antara jalan tol dengan jalan existing, di mana di sini adalah jalan nasional Malahayati Pak. Kalau untuk gerbang tol sendiri itu lokasinya masih ke dalam sekitar 2 km Pak. Jadi lokasi makam-makam tersebut adalah di simpang sebidang Pak, atau intersection Pak. Jadi di ujung jalan tol Pak. Kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kami bekerja dalam pelaksanaan pembangunan ini, koridor kami adalah di dalam ROW plan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Pak, di mana dalam hal ini setelah kemarin dicek kembali di lapangan, lokasi-lokasi makam tersebut tidak berada di dalam area pembangunan jalan tol Pak, namun ada di sekitar 1 sampai 1,5 meter dari lokasi intersection Pak. Dan lokasi intersection tersebut itu bukan merupakan badan jalan Pak, jadi itu merupakan akses untuk keluar masuk Pak, jadi bukan di main road Pak. Kemudian setelah itu harapan kami Pak, setelah adanya pertemuan ini diharapkan nanti ada kesimpulan dan tindak lanjut sehingga kami bersama kontraktor pelaksana Adikarya dapat melanjutkan pekerjaan konstruksi pada area tersebut, mengingat amanah dari pemerintah itu adalah dapat menyelesaikan pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh ini, khususnya dari Baitul Salam sampai ke Selimut ini bisa nyambung di tahun ini Pak. Mungkin demikian yang dari saya. Selanjutnya dari Pak Tri selaku dari kontraktor pelaksana yang mulai dari awal pekerjaan diri yang tahu kronologis kejadian seperti apa. Kami silakan Pak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami selaku pelaksana pembangunan jalan tol PT Adikarya Persero Tbk. Telah disampaikan izin Pak Tri, perkenalkan dulu. Oh ya, lupa. Nama saya Tri Gunawan Pak, di lapangan dipanggil Tri gitu aja. Kalau nama kecilnya Wawan. Terima kasih, tadi sudah banyak disampaikan dari dinas terkait, dari BPCB, Skopar, dari UIN, dari Bapak Yuda yang telah menyampaikan untuk kajian-kajian dari telah ditemukannya batu nisan terkait pelaksanaan pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh. Dari kronologis tadi kita sampaikan bahwa dari awal tanggal 25 sampai 28 kita telah melakukan clearing lokasi intersection dari sisi kanan dan kiri Jalan Malahayati, di mana waktu clearing kita telah berkoordinasi dengan Bapak Kadis setempat dari Polsek, Selalu Keamanan dan Kuramil, yang selanjutnya dilakukan clearing untuk
pembersihan lahan. Dari pembersihan lahan tersebut kita temukan batu nisan yang telah berserakan. Dan selanjutnya dari penemuan tersebut kita telah melakukan koordinasi lagi dengan Bapak Kecil waktu itu, dan upaya yang rencana mau dilakukan. Kalau yang untuk batu nisan yang kecil-kecil dari masyarakat rencana dulu mau dilakukan pemindahan, Pak ya. Seperti yang telah kita lakukan di makam-makam yang lain, kalau ditemukan makam-makam yang penduduk, kita pindahkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi kajian tersebut sampai saat ini yang telah kita lakukan kemarin atas masukan dari Pak Tarmizi, Pak ya. Pak Tarmizi kemarin telah untuk pengamanan itu batu nisan yang berserakan, kita telah melakukan penggeseran, Pak, untuk mengamankan biar pandangan dari masyarakat juga tidak istilahnya kayak membiarkan gitu loh. Dan rencana untuk selanjutnya mungkin hari ini kita lakukan pemagaran sementara, Pak, darurat. Pemagaran? Iya. Pemagaran dari Seng, kita lakukan pemagaran di area penemuan batu nisan tersebut. Dan untuk saat ini kita memang menunggu dari hasil kajian-kajian untuk pelaksanaan lebih lanjut supaya pelaksanaan pekerjaan bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu seperti yang disampaikan Pak Krisna. Saya kira untuk kronologis itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda dan Pak Wawan. Saya pakai nama kecil, Pak. Artinya hari ini kalau kami atau siapapun yang mengakses ke lapangan hari ini sudah ada pemisahan bahwa ini adalah proyek, ini adalah lokasi yang kuburan, seperti itu. Sudah ada. Jadi untuk yang dilakukan telah di safety line, Pak ya. Safety line dilakukan, ada batas safety line-nya dengan tambang. Jadi batasnya RUW atau batas pembebasan sudah ada, Pak. Jadi itu memang posisi batu nisan di luar RUW, Pak. Izin, Pak, maksud saya adalah ini kan sifatnya sifat sementara. Oh, iya. Apakah ada dalam planning masuk dalam proyek bahwa ke depan ini akan dipermanenkan pagar itu atau menunggu hasil rekomendasi dari RKD ini? Kalau boleh kita tunggu, Pak. Kita tunggu dari hasil RKD atau pemerintah. Baik. Terima kasih Pak Yuda dan Pak Wawan. Kita akan berdiskusi lagi. Ada hadir dari pihak ahli waris dari Tuanku Hasyim Battarudan? Tidak ada. Kalau tidak ada, tentu kita minta bahasa Acehnya asal Pak Kecil atau Pak Camat. Sebenarnya menurut pengetahuan Bapak itu makam siapa, kenapa masyarakat protes, lalu bagaimana kemudian pihak muspika setempat kemudian menenangkan sehingga proyek ini bisa terus berjalan. Disebutkan nama, Pak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nama Al-Mubarak Akbar, Camat Baitul Salam, pimpinan rapat dan ini yang saya berikan. Mungkin mohon maaf, Pak, ini saya berbicara tidak pernah menyudutkan personal seseorang, akan tetapi memang keadaan fakta di lapangan demikian. Walaupun nanti
yang saya sampaikan ini berpengaruh kepada diri saya sendiri, saya tidak masalah. Karena kenapa? Saya siap bertanggung jawab. Kemudian juga mohon maaf, pada hari ini saya tidak memakai tanda jabatan. Karena kenapa? Saya menilai bahwa untuk kejadian yang viral ini, kami atas nama Muspika merasa tidak gimana kita bilang, tidak diajak ataupun tidak pernah dikoordinasi, ya. Kemudian juga kami juga merasa seakan-akan kepala wilayah di Baitul Salam itu tidak ada Camat, tidak ada Muspika. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak pernah menyudutkan seseorang, akan tetapi perlu saya sampaikan ini. Baik, yang pertama, saya sangat setuju dengan hasil kesimpulan daripada 3 narasumber. Kenapa, Pak? Mohon maaf, saya selain Camat di Baitul Salam, saya juga asli putra Baitul Salam, Pak. Ya, di tempat batu nisan yang ditemukan itu tidak jauh 200 meter di komplek SD, itu rumah kami dulu, Pak. Ayah saya dulu kepala SD Lamadake. Jadi saya dari tahun 80-an semenjak kecil itu sudah tinggal di desa Lamadalu. Jadi saya tahu bagaimana kondisi dulu sebelum tsunami, bagaimana keadaan di situ. Saya tahu kalau memang dulu ada kuburan di situ, orang tua kita zaman dulu pasti akan memagari dan memasang kain tanda putih di situ, yang bahwa betul di situ ada kuburan ulama. Akan tetapi dulu seingat saya sampai dengan saya besar, di situ tidak pernah ada dalam bentuk kuburan, kecuali memang di atas yang di dalam kebun itu mungkin lain, tapi yang di tempat kejadian sekarang itu tidak ada. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh narasumber yang kedua tadi, mohon izin Pak, kenapa terjadi kesalahan penamaan? Di situ kenapa disebutkan Kaju? Kenapa tidak disebutkan Lamadalu? Karena kenapa? Ketika kejadian tersebut, kami Muspika tidak pernah diberitahu dan tidak pernah dikonfirmasi. Sedangkan yang ada di situ kan ada Muspika di situ. Kenapa langsung dengan pihak kepolisian? Sedangkan pihak kepolisian kan menyoal apakah mungkin orang yang lain yang ke situ, yang dinas di situ kemudian kita akan, tetapi kan kita orang asli di situ. Kenapa tidak dikonfirmasi keterangan? Makanya kadang-kadang ketika sudah masuk berita, dari kesalahan nama saja ini bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat. Kenapa Lamada tempat kejadian Kaju yang punya nama? Kan seperti itu, Pak. Ini mohon maaf, Pak. Ini saya jujur-jujur saja. Itu karena kenapa? Karena memang kami tidak pernah dimintai keterangan. Kemudian yang ketiga, Pak, Muspika ini kan fungsinya menyelesaikan semua masalah yang ada di tingkat kecamatan. Kalau ada masalah besar kita berkecil, kalau ada masalah kecil kita hilangkan. Itu kan sifat Muspika. Tapi yang saya lihat dalam hal ini, ya, ini kita sendiri yang memviralkan. Kita sendiri yang memviralkan. Memang betul seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tri. Mohon izin kami juga dengan Pak Tri sudah lama berkoordinasi, Pak. Tidak saja di Baitul Salam, saya dulu mohon maaf Pak, dulu dinas di Masjid Raya. Dan terkait dengan arkeolog ini saya sudah sering berkoordinasi dengan arkeolog yang dari pusat, Pak, termasuk Ibu Libra. Ibu Libra dulu selama saya di Kurung Raya pernah melaksanakan kegiatan di situs Lamuri sampai berbulan-bulan, Pak. Jadi kami ada hubungan. Jadi walaupun bukan bidang saya, secara tidak langsung karena sering berbicara, kemudian juga kami pernah membuat FGD terkait situs Lamuri, bagaimana kita mengambil kesimpulan tentang cagar budaya, kurang lebih kami sudah mengetahui walaupun tidak banyak. Kemudian untuk selanjutnya, Pak, yang kami sayangkan pada tanggal 10 Februari
ini ada yang dari Yayasan Pusaba. Mohon maaf mungkin ada dalam hadir ini, dalam kegiatan ini, Pemuda Sejarah Adat dan Budaya Pak ya. Pusaba. Mohon izin Pak. Nanti kalau salah mohon diingatkan. Yang keluar berita yang menjadi viral. Jadi ketika kami membaca berita tersebut, jadi seakan-akan yang sangat tersudutkan, yang sangat terpojokkan ini kan pihak PT Adikarya. Ya, tidak saja di media online, akan tetapi sampai dengan ke Net TV Pak Tri ya, kalau tidak salah ya, sampai ke Net TV itu menjadi sangat viral. Jadi yang bahasa yang tidak enaknya di situ ditulis pihak PT Adikarya mencoba merusak situs cagar budaya masa era Kesultanan Mahmud Syah ya. Kesultanan Aceh Darussalam, intinya seperti itu. Sedangkan yang kita ketahui kejadian 2 hari yang lalu ditemukan batu nisan, kenapa bisa dalam 2 hari itu diambil kesimpulan itu di situ ada makam Kesultanan Aceh Darussalam? Itu yang jadi pertanyaan saya Pak. Karena kenapa? Seperti pengalaman yang kami berkomunikasi dengan Ibu Libra, orang dari pusat saja melakukan penelitian itu berbulan-bulan baru ada kesimpulan. Sedangkan dalam 2 hari itu sudah disebutkan dalam media. Itu yang jadi pertanyaan. Ini mohon maaf Pak, kami mungkin kurang paham dalam bidang ilmu itu. Itu yang jadi pertanyaan saya. Sedangkan kami Puspika di sini, orang itu datang ke situ tidak pernah diberitahu, ada informasi apa tidak diberitahu. Jadi seakan-akan kecamatan itu tidak ada pimpinan Pak. Akan tetapi ketika viral seperti ini menjadi tanggung jawab kami. Saya juga merasa tanggung jawab moral di situ. Saya putra asli daerah di situ. Jadi seakan-akan ini walaupun ini proyek strategi nasional, kami Muspika di situ tidak pernah melakukan koordinasi ataupun tidak pernah memikirkan hal-hal apa saja yang terjadi di situ. Padahal selama ini PT Adikarya dengan masyarakat sudah setahun lebih tidak ada masalah apa-apa Pak. Sudah berapa sudah sampai dengan Miruk Labredo sampai batas akhir desa kecamatan Baitul Salam tidak ada kendala Pak Tri. Ya. Jadi yang Bapak maksud tidak berkoordinasi artinya bukan pihak pelaksana itu? Bukan dengan pihak PT Adikarya. Maksudnya begini Pak, ketika penemuan batu nisan ini kami tidak pernah dikoordinasi Pak. Bukan dengan pihak PT Adikarya, tapi yang memviralkan berita ini Pak. Itu Pak. Kemudian juga yang terakhir mungkin Pak, terkait dengan lokasi yang rencana dibangun istilahnya ini sayap Pak ya, sayapnya jalan tol ya. Nah, sayapnya jalan tol ini sebenarnya ini terkait dengan masalah tanah tidak ada kendala Pak. Karena kenapa? Yang ikut rapat ini kami dengan Pak Kecil. Di situ kan paling yang terkena cuma pakar SD, tapi tidak harus merubuhkan pakar. Kemudian juga dengan puskesmas. Kemudian juga yang sebelah kanan yang di depan SD juga itu walaupun memang ada permasalahan, tapi insya Allah juga akan selesai karena itu termasuk dengan tanah kas desa Pak Weci ya. Jadi kami sudah 2 kali ikut rapat di BPN. Makanya hasil dari tindak lanjut rapat yang kami ikuti kemarin, pihak PT Adikarya melakukan land clearing. Jadi sebenarnya itu tidak ada masalah. Jadi yang kami pikir kenapa berita ini bisa sangat menjadi viral. Ada apa? Itu yang tanda tanya saya Pak. Karena kenapa? Tidak jauh dari situ itu ada juga makam Kuala Giging ya. Kuala Giging itu sudah puluhan tahun terbengkalai Pak. Kenapa itu tidak, yang sudah jelas memang itu, kenapa itu tidak kita munculkan? Kenapa yang ini karena memang terkena jalan tol, kenapa itu yang sangat menjadi seksi seperti Bapak bilang tadi? Ikan kurang adanya Pak. Sedangkan kami yang Muspika di sini tidak pernah dikoordinasi apa-apa.
Dan yang anehnya lagi, selang 1 hari setelah pemberitaan, turun dari pimpinan kita, anggota DPR RI, dan kami pun tidak diberitahu. Kami muspika di situ. Ada pejabat datang ke wilayah kecamatan kami tidak diberitahu. Itu yang menjadi tanda tanya saya, Pak. Makanya mohon maaf, hari ini saya tidak memakai tanda jabatan, Pak. Bukan saya marah atau apa, kalau saya marah saya tidak hadir di situ. Tapi apa yang perlu kita sampaikan itu kita sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Itu sebabnya itu sebabnya BPCB Budpar bersepakat menggelar acara ini di kampus, Pak. Di kampus kita bisa bicara bebas, dosen-dosen bisa ngomong apa saja, karena tidak ada inti politik di sini. Kita mencari mengurai benang kusut istilahnya, Pak. Tapi Pak Camat, mohon maaf atau Pak Kecil, karena berkembang juga sampai juga apa yang Bapak sampaikan itu, misalnya protes orang-orang kepada sampai juga ke HP kami, Pak. Saya juga mendengar bahwa ada tadi pihak ahli waris misalnya yang berkeberatan kalau misalnya tadi Pak Camat bilang itu tidak ada makam dari dulu. Tapi kenapa bisa ada sampai bahwa ada pihak wali waris, ahli waris yang mengklaim supaya Pak makam indah mereka itu tidak diganggu. Apa betul itu atau bagaimana, Pak? Ada informasi seperti itu, Pak? Supaya kita clearkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan seluruh bapak-bapak yang telah berhadir di ruangan ini yang kami hormati dan kami muliakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pak Kecil Lambada, nama saya Abdul Qadir. Terkait dengan apa yang berkembang selama ini, ya saya juga bersyukur. Mungkin Lambada kemarin itu banyak disebut kaju, termasuk dari pihak tol sendiri. Sekarang udah muncul lah, Lambada udah mulai muncul lagi. Tapi saya juga sependapat seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, juga sudah sependapat seperti yang disampaikan oleh 3 narasumber tadi. Mungkin sama Pak Dedi saya sudah kenal lama, jauh sebelum beberapa hari yang lalu kita sudah pernah di Lambada, malah kita tunjukkan tempat-tempat kuburan-kuburan yang memang punya nilai sejarah. Dalam hal ini kami sependapat seperti yang sudah disampaikan oleh 3 narasumber tadi. Menyangkut dengan ahli waris, kalau tanah itu memang tanah dari keturunan Tuanku Hasyim Bantamuda. Itu memang tanah keturunan daripada Tuanku Hasyim Bantamuda. Dan Tuanku Hasyim Bantamuda itu lahir di Lambada. Dan hari ini beliau dikebumikan bertempat di ujung jalan tol untuk proyek tahap 1, ya. Itu di Padang Biji. Setelah itu juga perlu kita telaah itu. Untuk masalah lahan, masalah kuburan dari pihak keluarga, yang namanya keturunan tentu lebih mengetahui dan lebih menghargai. Mungkin sebelum ini karena itu kebun terpagar, jadi banyak pihak tidak tahu itu ada kuburan. Tapi persisnya kuburan bukan di tempat yang ditemukan baptisan itu, Pak. Saya sudah tunjukkan di lapangan, memang kuburan digundukan itu. Dan tempat itu memang sekarang berstatus tanah pribadi dari keturunan Tuanku Hasyim Bantamuda tadi. Makanya kalau memang ada rencana pemugaran atau semacam pelestarian, terutama kita kan harus berkoordinasi dengan pihak keluarga, pihak yang punya tanah. Dan secara lisan yang kita sampaikan, beliau tidak keberatan. Dalam arti itu harus kita jaga memang, dan beliau menjalankan itu tetap
itu terjaga dan pihak pekerjaan tidak terhambat. Jadi dalam hal ini juga saya telah berkoordinasi dengan pihak tol, dengan Pak Tri kemarin. Untuk sementara itu kita tutup dulu, kita pagar supaya tidak menimbulkan hal-hal yang negatif atau pandangan-pandangan yang negatif dari pihak-pihak masyarakat. Kalau dibilang komplain dari masyarakat kami sendiri itu tidak ada, Pak. Karena kalau masyarakat sendiri, saya juga lahir di situ. Dan kebun itu memang dari dulu ayah saya yang mengelolanya. Jadi tidak ada pengerusakan namanya tempat-tempat kubur itu tidak ada. Itu memang kehendak Allah yang terjadi demikian. Itu tahun 2004 tanggal 26. Jadi nggak ada turun tangan manusia itu nggak ada. Itu memang kehendak dari Allah. Dan memang tidak selama ini kita bukan kita tidak peduli. Karena banyak dari bukan itu saja, Pak. Kalau kita mau lihat batu yang berserakan bukan itu saja. Malah ada yang Bintara Gigi punya. Itu kita berusaha angkat kemarin, kita bawa ke masjid supaya tidak disalahmanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Jadi kalau pengerusakan dari pihak masyarakat, dari pihak manusianya tidak ada. Malah kita berusaha menyelamatkan. Kenapa itu kita ganggu? Kita memang nggak sanggup angkat itu, Pak. Jadi memang nggak sanggup angkat. Jadi dalam hal ini nggak ada komplain dari masyarakat menyangkut dengan pelaksanaan jalan. Atau mungkin ada pihak-pihak lain yang mengkomplain. Itu saya pun tidak tahu. Seperti Pak Camat tadi bilang, kan jangankan Pak Camat, saya yang punya tempat yang nggak diberitahu. Kan gitu. Harusnya kan konfirmasilah dulu sama yang punya tempat. Ada pun Aceh kan lagi nyati. Bijak masa tempat, bersalamlah kepada yang punya tempat. Yang juga tidak boleh lagi terjadi. Mungkin itu sekedar mudah-mudahan sama seperti Pak Camat sampaikan tadi memang. Sedikit sebelum viral itu saya sudah gambarkan, tapi yang diberitakan itu lain. Jadi maksudnya apa juga saya perlu datanya waktu itu. Tapi mungkin saya sedikit banyak sudah mengetahui kemana arahnya, kita mengetahui. Tapi itu tidak penting. Yang paling penting sekarang mungkin Lambada mulai muncul. Tuan Hasim Bantamuda selaku Panglima Perang Aceh yang tidak perlu dikenal orang juga dia mudah muncul. Yang ketiga harapan saya, kalau itu pun kita jaga adab kita selaku mungkin dibilang penerus atau anak cucu dari para yang terdahulu itu, adab kita itu menjaga, melestarikan. Dalam arti tidak untuk kita kita manfaatkan, salah. Karena para beliau-beliau ini kalau yang pernah disampaikan kepada saya dari orang Lambada sendiri yang pernah bermimpi terhadap tempat itu, mereka tidak mengharapkan apa-apa. Cuman harapan mereka itu diterima sama Allah saja. Itu yang perlu saya sampaikan supaya kita tidak salah menempati atau salah memanfaatkan tempat itu. Jadi burung-burung awal itu memang berjuang dan beribadah itu lillahi ta'ala. Perlu saya sampaikan sedikit, ada seorang warga kami Lambada pernah bermimpi tempat itu, melihat orang lagi sholat, lagi berzikir di situ. Tapi beliau yang berzikir dan sholat tadi ini nangis. Sehingga yang melihat ini bertanya, kenapa menangis? Jadi hamba Allah yang sedang melakukan ibadah tadi menjawab, saya lagi ibadah, saya lagi berzikir, kenapa Anda lihat saya? Dia nggak mau orang lain melihat, dia cuma ingin Allah aja yang melihatnya. Hanya yang perlu sampaikan bahwa supaya kita paham mungkin beda urun dan beda kita hari ini dengan orang-orang yang dulu.
Mungkin salah satu kenapa beliau ini tidak tercatat, memang beliau tidak mau dicatat. Memang di Lamba Dalu ini sejarah yang saya tahu, yang saya dengar dari orang-orang tua, itu memang pelabuhan besar dulu dan tempat markas besar untuk Aceh di Lamba Dalu. Makanya banyak kuburan-kuburan orang syahid, para ulama dan juga keturunan sultan di situ. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang enak didengar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kasih. Masih nanya. Iya. Ya, jadi tidak ada monopoli di sini. Pak Nur Matias, sengaja saya kejar Pak Camat dan Pak Kecil. Orang Aceh itu bilang, ya betul kalau betul. Bergo saya kira T. Pergi sampai ke tempat tujuan, lihat dengan terang-terang supaya jangan rugi emas sakit hati. Disangkanya perawan tinting, rupanya janda anak 3. Kira-kira seperti itu. Jadi inilah kita ingin tahu betul dari A1 si pemilik lokasi supaya ini menepis berbagai isu yang berkembang selama ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum ke Pak Asisten ini waktu dulu ini karena memang kebijakan ada di beliau nanti. Bagaimana ke depan kita bisa membayangkan kawasan itu ke depan ada di ranahnya kebijakan Pemda sebesar tentu saja. Pegawai apa wedi dan terserah ya kan, lebih wedi kan aja saya. Sebelum itu hadir bersama kita Pak Nurdin. Pak Nurdin AR ini ya sudah terima telepon beliau sekali. Kalau kami katakan ini kamus berjalan. Kalau ibarat toko ini toko serba ada. Mau bicara sejarah, mau bicara filologi, mau bicara arkeologi, komplit. Jadi tergolong dalam makhluk langka juga. Sebetulnya tadi disinggung-singgung Tuan Bantah Hasim. Lalu ada penemuan batu yang katanya ada batu ke-17 dan 18. Kita ingin tahu dulu dalam pengetahuan Pak Nurdin tentang hal-hal terkait dengan ini. Silakan mungkin Pak Nurdin supaya kita membangun ini basis sejarah kita dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang saya hormati, bicara batu nisan Aceh, ini bicara sejarah Aceh yang paling unggul ya di antara seni-seni lain dalam masyarakat Aceh. Keterampilan batu nisan ini sudah pertama di orang-orang Islam, kata Hasmi, kata Profesor Hasmi, Islam masuk ke Aceh Besar atau Aceh Lesagor itu tahun 1111. Tahun yang sama meninggalnya Imam Ghazali, tahun yang sama didirikan Universitas Al-Azhar di Kairo. Saat itu menurut Hasmi, Aceh Lesagor atau Aceh Besar atau Aceh inti itu masuk Islam. Ketika setelah masyarakat Islam ada di Aceh Besar ini, maka batu-batu nisan itu diimpor dari India, dari Gujarat, dari Persia dan dari Mesir. Kita dari mana tahu? Kita tahu di lapangan kita temukan batu-batu yang paling banyak adalah yang diimpor dari India. Kemudian ternyata keterampilan orang Aceh sejak 1400 Masehi itu sudah lebih hebat daripada orang-orang yang membuat batu nisan di negeri asal batu nisan. 1400 ini dicatat dalam Hikayat Murung Mahawangsa, sejarah negeri Kedah. Kalau kita baca itu diceritakan orang Aceh sudah mampu membuat batu-batu nisan indah sejak 1400. Kemudian Aceh Lesagor itu asalnya dari sebelum Islam. Ada Indrapatra. Indrapatra ini kawasan tol itu Indrapatra, kawasan Indrapatra, Sagor Indrapatra. Kemudian ada Indrapuri, kemudian ada Indrapurwa di ujung Sumatera.
Kemudian tahun 1676 itu naik Sultanah kedua. Ketika Sultanah kedua naik tahta, Nakiatuddin, 3 Sagor itu direaktual menjadi Sagor 22 Indrapuri, Sagor 25 dan Sagor 26. Sagor 26 tempat viral ini ya, tempat viral ini. Jadi itu kemudian perlu diketahui bahwa nisan di mana-mana nisan Aceh Besar adalah tempat sebaran batu nisan atau warisan budaya Islam paling padat dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Kemudian perlu ditandai bahwa batu nisan ulama itu polos batunya. Batu nisan penguasa itu berukir. Paling tidak ada motifnya gitu. Kalau nggak ada, polos itu ulama. Mengapa? Barangkali ini ada kaitannya dengan ulama itu harus ikhlas, jangan ria gitu ya. Maka polos, batu krung pasal. Jadi ini tandanya. Persoalan orang ada yang memviralkan bahwa ini kuburan ulama-ulama Aceh dan penguasa-penguasa Aceh, raja-raja Aceh. Kalau raja ada inskripsinya, ini dari 3 peneliti tidak ada inskripsinya. Bagaimana diklaim itu kuburan raja? Ya, kalau keluarga raja, oke. Keluarga ulama tadi itu polos, ya oke. Tapi itu semuanya harus dipelihara, sebagaimana dikatakan oleh Pak Nur Matias tadi, bahwa cagar budaya harus dipelihara. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan orang proyek, bukan orang biasa, semua kita berkewajiban karena ada undang-undangnya. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dipelihara dan tidak ada yang dipojokkan di situ. Seakan-akan orang yang menjalankan proyek hanya proyek saja, tidak memelihara. Kalau mereka tidak tahu, diberitahu begitu kan. Saya kira itu. Kemudian di ACB tidak ada gangguan, tiga-tiganya nggak ada, tapi Pak Nur Matias tadi berlaku sama terhadap cagar budaya. Jadi cagar budaya itu tidak hanya barang bergerak, tapi juga barang yang tidak bergerak. Ini kita bicara mengenai barang yang tidak bergerak. Perlu diketahui, menurut pengetahuan saya, bacaan saya, bahwa Sagor 26 itu paling banyak sebaran. Ya, batu nisan. Sebaran batu nisan yang paling tua adalah di Lamreh. Kemudian Lamreh dan sekitarnya. Kemudian di sekitar yang viral ini itu ada sebelum Tuanku Hasim Bantamuda dan keluarganya, itu ada Maharaja Lila Labui. Beliau adalah Sultan Aceh yang pernah duduk beberapa lama dengan menurunkan Sultan Mahmud Shah I. Jadi paruh akhir abad ke-18. Sultan Mahmud Shah itu, Mahmud Shah I naik turun tahta 2 kali sampai meninggal. Salah satu raja yang menurunkan adalah Maharaja Labui. Jadi saya kira batu-batu nisan kalau kita lihat tipologinya itu tipologi abad 18, maka wajarlah bahwa batu nisan itu dari keluarga-keluarga beliau yang bermotif. Yang tidak bermotif ulama-ulama yang hidup pada masa beliau. Kemudian kalaupun misalnya batu nisan situs kuburan atau batu nisan dibongkar, ini sudah sering terjadi karena kebutuhan lebih besar. Misalnya pembongkaran kuburan-kuburan di Ili sepanjang Jalan Hasmi Jalan Ali Hasmi itu terjadi pembongkaran itu banyak karena itu situs kuburan keluarga raja-raja mahkota alam, banyak sekali di situ. Pausa ini saya dengar bawa ke rumah sebagian ya. Saya menemukan di Nesu ada kuburan Tengku di Nesu. Tahun 2010 saya sudah memetakan, sudah mengambil titik koordinat dengan Edward Macedon. Tahun lalu saya laporkan sama kecil
bahwa di situ ada kuburan Tengku Nesu. Itulah toponimi dari Kampung Nesu. Kampung Nesu dari kuburan itu Tengku Nesu. Jadi Nesu itu berubah ucap dari Nesu menjadi Nesu. Lalu Gesi bilang sama saya, Pak, sudah jadi rumah. Jadi adanya secara pribadi, kebutuhan pribadi dibongkar tanpa kita tahu. Ada juga yang harus dibongkar karena pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat kini yang lebih besar. Tapi tentu sekali lagi kembali kepada pernyataan Pak Nur Matias bahwa cagar budaya harus diselamatkan. Kemudian tadi Pak Gesi menarik sekali kenapa mengatakan bahwa dari pernyataannya bahwa Tuanku Hasyim Bantah Muda punya pusaka di Lambadalo. Dan Lambadalo betul itu pelabuhan besar. Dulu tahun 90-an awal saya sering di situ mencari-cari mencari mata uang emas, dirham itu. Kemudian di pinggir sungai itu Pak, itu ada kuburan orang-orang dari abad ke-17 yang terbunuh. Itu banyak ulama dibunuh atas fatwa Nuriyah Raniri karena berselisih pendapat. Ada banyak di situ dekat sungai ya. Nah, saya sering di situ di awal 90-an dulu. Itu untuk keperluan mencari apa betul Lambadalo itu pelabuhan besar. Apa betul? Sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Anak Ustaznya dengan rapat dengan CB itu tidak terhutang. Anak itu macam Ustaz. Ya, ada rapat. Lalu telepon Ketua Senat Imam Masjid Raya. Lambadalo betul-betul bandar sebenarnya seperti temuan Pak Dedi tadi. Jadi kemudian dia mati. Ini sesuai dengan sejalan dengan hilangnya keramaian di Lamre dan Kampung Pandi. Jadi Tuanku Hasyim Bantah Muda ada pusaka di situ. Kenapa kuburannya di Parangtiji? Beliau adalah wali dari Sultan Muhammad Daud Shah II. Beliau Muhammad Daud Shah II diangkat menjadi Sultan 1874. Begitu meninggal Sultan Mahmud Shah II, diangkat Muhammad Daud Shah II menjadi Sultan Aceh. Tapi masih kecil, nggak cukup umur. Maka tahun 1878 dilantik beliau di Masjid Indrapuri. Setelah dilantik langsung bergerilya pertama-tama ke Maladalah, membuat ibu kota di sana. Kemudian lari juga sampai ke Takengon larinya. Kemudian ditangkap di PJ Timur dengan mengintimidasi, menangkap permaisuri dan anak kecilnya. Kemudian selama perjalanan ini itu didampingi terus oleh walinya, yaitu Tuanku Hasyim Bantah Muda yang sebelumnya menjalankan pemerintahan selama 4 tahun atas nama ponakannya itu. Itulah Tuanku Hasyim Bantah Muda. Kemudian Parangtiji adalah salah satu tempat persembunyian, dan kalau tidak salah Sultan kawin juga di Parangtiji dan walinya juga kawin di Parangtiji dan meninggal di Parangtiji. Ini ditulis oleh buku sejarah Aceh mengenai mengapa kuburannya di sana, kampungnya di sini. Jadi ternyata pemerintah Indonesia sekarang membuat jalan dari kampung Lambadalo, kampungnya Tuanku Hasyim, ke kuburannya Tuanku Hasyim. Luar biasa ya. Jadi itu menurut bacaan saya seperti itu. Kemudian yang viral tadi ya, yang jadi masalah, resah kita, resah juga orang-orang yang prihatin terhadap cagar budaya. Ini sebenarnya sudut pandangnya bagaimana? Ada sudut pandangnya itu melihat batu saja misalnya, sangat penting begini begitu.
kemudian memproklamirkan bahwa itu batu nisan sultan atau ulama Aceh. Padahal belum diverifikasi sebagaimana tadi, apakah dia polos, apakah dia berukir. Seharusnya diverifikasi begitu, tapi sudah terlanjur viral ya. Viral dalam salah menyebrojek itu kan. Lambat Aceh apa namanya itu? Sudah kagak buat. Awal kagak buat dengan ngamupu. Jadi ya sudahlah kan. Tapi akhirnya ada hikmahnya sehingga kita berkumpul dalam forum ini. Saya kira keterangan saya sampai di sini banyak sekali, tapi tidak semua harus disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa ya kamu? Tukang kerja. Terima kasih Pak Nurdin. Orang Aceh punya ungkapan Pak Nurdin. Walanca walanci, awal ibu duduk biki. Jadi viral. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di ruangan ini ada dua orang sejarawan top juga sebetulnya. Ada Pak Mawardi, ada Pak Yudi Andika. Itu juga kamus berjalan. Saya sering berdiskusi dengan beliau. Pak Yudi mewakili Disbudpar, saya kira sudah apa tadi. Mungkin Pak Mawardi mau melengkapkan sedikit informasi kesejarahan tentang abad 17-18 itu, apakah kaitannya dengan Kuala Giying dan sebagainya, bagaimana itu Pak? Sedikit saja Pak. Insyaallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Pimpinan Rapat, Bapak Ibu sekalian semuanya hadirin yang saya hormati. Saya kira ini FGD memang tujuannya, tetapi juga sebenarnya lebih, artinya lebih ini ya, mungkin juga memecahkan banyak persoalan dan juga kita tahu banyak informasi di sini ya. Ada beberapa poin saya kira yang apa namanya yang kita bisa dapatkan di sini sejauh yang bisa saya catat ya. Malah ada beberapa informasi baru dan juga mungkin nanti berpengaruh terhadap apa tindakan yang perlu kita lakukan ini ya. Yang pertama sekali mungkin dari saya perkenalkan diri walaupun sudah ya karena semuanya perkenalkan diri. Saya Mawardi Umar. Nah, dalam kapasitas ini saya diundang sebagai Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia cabang Provinsi Aceh. Nah, saya dosen USI hasil mewakili juga. Oke Bapak Ibu sekalian, karena dalam kapasitas saya sebagai sejarawan, bahwa memang Pak Nurdin tadi sudah sebutkan juga Pak Geci ya, memang Pak Dedi juga bahwa dari Lamreh sampai dengan ke ujung Banda Aceh sekarang memang dalam perjalanan sejarah Aceh itu adalah memang wilayah yang sangat penting ya, mungkin dimulai dari Lamuri dulu. Karena apa? Karena memang ini kita dulu berhubungan dengan luar melalui laut, dari pantai atau istilah kita sekarang jalur rempah ya. Oleh karenanya dan juga di samping karena memang sepanjang pantai Pak, terutama di site-site tertentu di teluk-teluk yang ada teluk ya, Rum Raya, kemudian Lambada sampai ke ujung Aceh karena ada Sungai Aceh ini, Kuala Aceh dulu itu ada pelabuhan Bandar Aceh Darussalam ya, bandar itu sebenarnya pelabuhan, kota pelabuhan itu ya. Jadi di sana pusat-pusat pertumbuhan, pusat-pusat keramaian. Artinya apa? Dengan ada pusat keramaian, artinya penduduk itu bertumpuk di tempat-tempat tertentu itu. Dengan bertumpuk penduduk di sana, tentunya akan meninggalkan banyak bekas. Salah satunya adalah makam-makam ini. Oleh karenanya tebaran makam itu di sepanjang pantai ini banyak sekali. Ini baru yang kita tahu saja ini, mungkin beberapa, ada yang sudah kita tahu dulu lebih lama, ada yang belum kita tahu malah. Salah satu contoh yang ini juga menurut saya ada misteri juga ini Pak. Apa misterinya? Ada dua clue tadi ya, mungkin yang saya juga baru tahu bahwa ini adalah tanah milik Tuanku Hasim Banta Bunda. Ya, mungkin kalau kita prediksi mungkin memang ya kuburan keluarga beliau kan. Tetapi apa misteri di situ? Tetapi kenapa sebelum ditemukan ini mereka pun nggak tahu bahwa ini ada makam di sana? Ini kan misteri. Kalau ini memang makam keluarga mereka, tentunya mereka sudah tahu itu ya. Apalagi budaya kita di Aceh
terutama Aceh Besar, itu menjelang hari raya kan biasanya kita akan ke makam. Nah, kalau di tempat saya di Aceh Utara, biasanya hari raya kedua berdoa, malah ada kenduri dan macam-macam. Itu kan ini apa namanya, kearifan lokal ya. Ini menurut saya misteri, artinya apa? Ini perlu kita kaji secara lebih komprehensif. Nah, sekarang kan sudah dikaji secara apa namanya, secara arkeologi. Saya kira juga perlu ada kajian historis juga, saya kira. Nanti akan ketemu dia. Untuk itu, saya kira apa namanya, tindakan dilakukan oleh pelaksana proyek, ya, proyek si Banceh. Saya juga malah punya tawaran mungkin Pak apa namanya, Pak Asisten ya, punya tawaran. Karena Pak Nurin juga tadi sebutkan bahwa jalan ini dimulai apa namanya dari kuburannya apa namanya Tuan Kuasim Banda Bunda, diakhiri oleh kuburan keluarganya. Kenapa kita nggak rubah saja nanti nama itu, nama jalan tol ini jalan Tuan Kuasim Banda Bunda? Ini mungkin ini bisa diviralkan ini. Saya kira ini bagus. Nah, ini usul-usul ya. Dan sangat tepat saya kira itu, daripada si Banceh kan. Si Banceh kan nggak besar-besar tuh Banceh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, ini juga kebetulan ada Pak Asisten juga ya. Saya kira karena memang tadi ya kita apa namanya mungkin agak sedikit alergi dengan apa namanya dengan hal-hal yang viral sekarang ya. Tetapi kita nggak bisa menolak itu, Pak. Sekarang memang zaman post-truth gitu ya. Zaman dimana kita nggak tahu lagi informasi yang benar yang salah, itu nggak tahu lagi sekarang. Sudah sampai. Yang benar yang mana? Siapa yang kuat apa namanya menginformasikan? Makanya kita juga apa namanya sering mendengar, ya pemerintah pun kadang-kadang apa namanya, saya nggak tahu ini juga apa benar apa enggak juga kan? Itu membayar malah orang untuk memviralkan sesuatu itu untuk apa mendukung kebijakan yang saya nggak tahu. Artinya Bapak sekalian, dengan itu artinya kita akan hidup dalam ini kan, dalam dunia seperti itu. Artinya perlu kita apa namanya klarifikasi, kita apa namanya dengan data-data yang kuat itu. Saya kira ini memang itu yang harus kita lakukan. Kemudian untuk itu saya kira ada Pak Asisten. Ini mungkin satu entry point ya, dengan viral ini. Saya kira ini entry point bagi kita karena memang banyak sekali situs-situs yang ada di Aceh, terutama di Aceh Besar yang belum terdata. Ya, banyak sekali. Ya. Kita apa namanya sebulan yang lalu ketemu Pak Bupati dengan Ibu, ya, dengan tim TACB Provinsi Aceh. Ya. Pak Bupati itu memang punya apa namanya keinginan memang supaya didata semua ini. Saya kira tidak hanya cukup mendata saja nanti ya, didata kemudian juga diajukan supaya nanti bisa diverifikasi oleh tim TACB sehingga bisa ditetapkan. Sudah ditetapkan baru nanti secara hukum itu sudah terikat gitu. Tapi kalau kita biarkan secara hukum juga belum terikat ini. Oleh karenanya apa namanya situs-situs ini yang sudah ditemukan ya, minimal menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, minimal 2 hal itu sudah cukup ini bahwa memang cagar budaya. Yang pertama memang umurnya sudah lebih 50 tahun. Ya. Yang kedua juga mewakili motifnya 50 tahun. Kemudian apakah nanti dia punya nilai historis ya, nilai budaya dan seterusnya, itu kan perlu dikaji kembali saya kira. Minimal untuk 2 ini memang perlu diselamatkan dulu langkah pertama, kemudian nanti baru kita apa namanya akan kita kaji secara lebih mendalam. Saya kira mungkin itu Pak Ustami ya. Ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Maudi. Saya bakal menunggu undangan dari Pak Asisten untuk memandu diskusi perubahan jalan tol itu. Jangan lupa saya fungsi. Pak Herman, proposal masuk Pak Herman. Bapak dan Ibu sekalian, ada Pak Khairil masih di sini Pak? Pak Khairil BPN? Lagi ke ruang rektor. Oh, oke. Atau ada yang dari BPN yang mau pilih selain Pak Khairil? Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Maudi ini tadi singgung TACB, beliau banyak sekali jabatannya karena memang beliau juga tim ahli cagar budaya untuk provinsi.
Baik, saya kira kalau masih ada waktu kita akan saling berdiskusi nanti. Tapi ini kita menunggu penutup ini. Penutup bahasa Aceh apa ya? Klimaksnya ya. Ini kalau kita ke kantor beliau kan kita harus antri semacam-macam. Ini kesempatan saya untuk minta beliau ini. Karena saya ada canggang ini. Pak Asisten, ini terutama dari Aceh Besar ada hadir dua, ada Bu Zaima, Kabid Kebudayaan pada Dikbud, rekan saya, ada Pak Asisten. Bisa nanti, karena ini ada bicara nanti persoalan teknis, bisa saja mungkin saling melengkapi Pak dan sebagainya. Menyangkut kebijakan pertama tadi disinggung oleh Pak Nur Matias, bagaimana kita bisa membayangkan kawasan di Labadalu yang sekarang ini viral ke depan Pak dalam kebijakan pemerintah Aceh. Apakah misalnya kalau itu nanti dipindahkan, sekarang ini tadi Pak Wawan, nama kecilnya, mengatakan sudah dipagar. Apakah itu akan kemudian setelah pemagaran itu bisa dibiarkan begitu saja, atau ada upaya lain misalnya supaya ini apakah nanti bisa menjadi situs itu bisa satu situs budaya, cagar budaya, bisa juga itu bisa menjadi wisata. Sekarang bisa wisata religi, wisata apapun. Apakah ada konsep-konsep seperti itu? Lalu tadi disinggung Pak Nur Matias tentang pelebaran, ada kemungkinan mungkin pelebaran Malahayati, kena lagi, sekitar lagi sebagainya. Itu Pak. Berikutnya, TACB ini memang mendesak untuk Aceh Besar. Saya sudah berulang kali secara berbalik sampaikan ke Ibu Zaimah juga. Bagaimana kebijakan ini, karena sebaran menurut Pak Nurdin tadi yang paling banyak itu dia Aceh Besar, menggantung, bahasa Aceh bilangnya menggantung. Ketika kita jalan tergantus kita dengan nisan-nisan itu tidak terurus. Lalu bagaimana kebijakan ini Pak? Ini kan kalau Pak Kecil bilang Lambada dikenal karena kasus ini. Apakah kita menunggu setiap kasus lalu lagi ini? Bagaimana sebetulnya kebijakan pemerintah Aceh Besar supaya situs-situs ini terdata dengan baik, terselamatkan, dan yang menjadi ini mohon maaf kalau kita ke Aceh Besar aspek wisata sebagainya ya. Nah, tahu beda, kita sudah keluar di Banda Aceh. Bagaimana kebijakan ke depan ini supaya tidak ada ini bisa terkelola dengan baik sebagainya. Mohon maaf Pak, saya ngomong gini karena saya bicara di depan orang Aceh Besar. Harus Aceh Raya. Kira-kira seperti itu Pak Ali. Silakan Pak. Bruto. Ya, nggak ada lain Pak, ada jam 12. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Yang kami hormati Pak Pimpinan dan Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala sampai siang hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga bisa mengikuti sebuah rapat yang sangat luar biasa. Selawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia dari alam Quran kepada Allah yang berhormat dan bertakwa. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sekali sebagaimana kita tidak kenal angkatan saya, maka saya juga memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu sekalian. Nama Emali Esos MSI. Saya menjabat camat 12 tahun Pak di Aceh Besar, ada kecamatan, terlahir di Kecamatan Kota Baru. Setelah tahun 2013 saya dipercaya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga Aceh Besar sampai 2016 sampai 2017 sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, 2018 sebagai staf ahli Bupati, 2018 sampai hari ini asisten
2 bidang perekonomian pembangunan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya hari ini Bapak Bupati ingin hadir mengikuti juga kegiatan rapat FGD ini, tetapi kemarin kami baru melakukan pembukaan Prati MMD di Danto, dan hari ini Bapak Pangdam langsung minta juga meninjau atau melihat kegiatan TMMD di Kota Danto, tepatnya di Kampung Bung menuju ke air terjun Pocari, namanya air terjun Pocari. Kalau dulu kita hanya bisa melewati hutan belantara dengan motocross. Sekarang kita udah buka, kemarin sudah 10 kilo, tapi belum sampai ke air terjunnya, dan memang tidak bisa dibuka sampai air terjun karena sudah memasuki hutan lindung. Jadi kita hanya batas hutan lindung yang kita buka jalan menuju ke sana. Dan Bapak Pangdam juga malam ini menginap di Danto, di Danto. Karena saya juga sebenarnya harus juga mengikuti acara di sana. Jam 2 ada pertemuan dengan Pak Pangdam dari Nagaraya meninjau kebakaran, naik heli nanti akan landing di lapangan Bunga Tumpah depan Masjid Danto jam 2, dan pertemuan di Meninjau Bupati. Bapak Ibu yang kami hormati, dan kalau kita urut lagi bahwa yang Bapak Asisten 1 sebenarnya yang membidangi bidang pemerintahan dan kesejahteraan, di bawahnya lah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena sejak 2017 kebudayaan yang dulunya di Dinas Kebudayaan Pariwisata pindah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sekarang Ibu senior saya ini sebagai kabinnya, Pak Dr. Silahuddin sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan. Sebenarnya Bapak Asisten 1, beliau dulunya PLT Sekda, ingin hadir juga di sini. Cuman hari ini masih ada sebagai ketua tim seleksi pejabat Pratama, Deputi Pratama di Dekranasda hari ini terakhir, mungkin sampai malam. Jadi beliau tadi minta saya juga. Jadi saya mewakili Pak Bupati Asisten 1, tapi Pak Asisten 1 mewakili lagi pada saya. Berhubung saya mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, juga ada ikatan emosional dengan cagar budaya, dengan sejarah dan lain sebagainya. Memang kita ketahui bahwa Aceh ini dulunya sebelum dijajah oleh Belanda, kerajaan terbesar di dunia, atau masalah kerajaan 5 besar di dunia, Turki, Aceh dan lain sebagainya. Nah, karena negara dulunya negara kerajaan Islam, tentunya ya, di Aceh banyak komplek kuburan atau kalau bahasa Aceh itu komplek kuburan. Ada komplek kuburan para ulama, ada komplek kuburan para pahlawan, ada komplek kuburan para bangsawan dan lain sebagainya. Oleh karenanya memang karena dulunya Aceh besar, Banda Aceh itu satu dulunya kota raja itu adalah wilayah Banda Aceh dan Aceh besar sebelum terjadi pemekaran kota Banda Aceh dan kota Sabang. Dulu Sabang juga masih wilayah Aceh besar. Oleh karenanya banyak termasuk kantor Bupati Aceh besar dulu di Kampung Mulia di Melayu. Waktu saya baru kerja masih kerja di Kampung Mulia. Jadi Banda Aceh ini dulunya juga ada. Nah, berkaitan dengan permasalahan hari ini yang terjadi di Labadalu, memang ya tidak bisa mengambil kebijakan, cuma kita sesuai
dari informasi Pak Kecil tadinya, dari informasi dari Pak Camat, mungkin yang hal yang perlu kita lakukan di sana, yang pertama kita melakukan ini saran saya dengan apa, para pelaksana jalan tol, mungkin kita melakukan syukuran. Memang dulu pada saat groundbreaking kita sudah pernah ke sana, tapi kita tidak di lokasi yang sekarang terjadi. Tetapi untuk kearifan lokal, mungkin saya menyarankan yang pertama kita kenduri, kita berdoa di sana. Lalu kalau itu kita berikan santunan kepada anak yatim di seputaran kampung di situ. Ya, mudah-mudahan arwah yang tadinya dalam mimpi masyarakat tersebut bisa tenang. Jadi kita minta maaf mungkin mengganggu arwah di situ. Mungkin itu yang kita lakukan. Selanjutnya mungkin juga ya tentunya kita akan ikuti aturan-aturan ketentuan yang berlaku dalam hal kelanjutan program pembangunan jalan tol atau program strategis nasional. Ini kita tidak bisa menghambat, cuma nanti mungkin ya kita mencari solusi-solusi yang terbaik, yang bijak, yang intinya adalah kalau bahasa Aceh, ujung mati ranting patah, rahasia gitu. Jadi seperti itu. Programnya kita harus kita lanjutkan karena ini merupakan program nasional. Karena apabila program-program seperti ini terhambat, ini salah satunya adalah membuat Aceh ini tidak maju. Ini perlu kita tetapkan. Dulu ada rencana ingin membuat lapangan golf setara internasional. Terkendala dengan Laburi. Nah, sekarang dipindahkan ke Makassar. Laburi juga ke Bengkale, tidak ada yang peduli. Itu salah satunya. Ini juga dibuat jalan tol, dibuka lagi pertambangan. Nanti kalau jalan tol ini tidak finishing, jadi masalah. Mau dibuat lagi pabrik semen di Lawu, juga ada permasalahan. Dipindah lagi ke daerah lain. Jadi kapan kita jadi bersama? Makanya sebenarnya secara teori ekonomi, karena saya keduanya di Fakultas Ekonomi Indonesia, ilmu ekonomi studi pembangunan, Fakultas Ekonomi Indonesia. Kalau S1-nya saya campur-campur, D3-nya Aceh, S1-nya Persipol, 8687 di IAIN, UIN, sekarang 8788 saya di Rusia. Jadi saya pendidikannya udah kacau loh. Tapi dua kampus Pak. Ya, jadi oleh karenanya saya terakhirnya di Fakultas Ekonomi Indonesia, artinya begini, untuk mengurangi pengangguran kita harus menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja harus ada industri manufaktur. Nah, di Aceh hanya ada, kalau bukan Aceh atau Aceh besar hanya ada pabrik semen. Pabrik semen kan hanya tidak sampai ribuan yang bisa menampung dengan tenaga kerja yang tidak punya skill. Kalau tenaga kerja yang supir, yang tukang buat kantong dan lain sebagainya, tidak sampai ribuan, ratusan. Oleh karenanya mungkin dengan adanya investasi industri manufaktur dan lain sebagainya, kita juga di Ladong sudah ada KIA, kawasan industri Ladong. Juga kalau ini terkendala jalan tol, terkendala pelabuhan dan ini, orang ingin investasi membuat pabrik juga di kawasan industri Ladong, berpikir. Jadi oleh karenanya kita sama-sama, kalau kita cinta Aceh ini, sama-sama kita berpikir yang positif. Kalau ada kendala kita cari solusi yang baik, yang bijaksana, tidak saling menyalahkan. Harus ada koordinasi yang bagus dari semua stakeholder, baik pemerintah, para investor dan juga masyarakat. Mungkin seperti itu, nanti kebijakan yang lebih baik tentunya kami akan melaporkan hasil pertemuan hari ini.
Bapak Bupati, karena kita lihat besar ini Bapak Bupati juga wilayah Baitussalam aslinya, Bapak Ketua DPR juga wilayah Baitussalam, Wakil Ketua DPR 1, 2 wilayah juga Baitussalam, dan 9 orang anggota DPR Aceh Besar wilayah tersebut. Tentunya kita akan nanti melaporkan pertemuan pada hari ini kepada pimpinan dan juga DPR Kabupaten. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga tadinya disebutkan ada benteng Rapatwa, benteng Rapuri, benteng Rapatwa. Ini untuk benteng Rapatwa kita ketahui bersama bahwa benteng tersebut kalau kita lihat dengan kasat mata sekarang tidak ada lagi, sudah menjadi lautan, sudah masuk ke dalam laut. Karenanya mungkin kalau ada gambar-gambar duplikat benteng tersebut mungkin di wilayah Indrapurwa bisa kita dibangun kembali, atau namanya monumen benteng Indrapurwa. Jadi anak-anak itu kita sekarang yang masih bisa melihat hanya benteng Indrapatra, benteng Indrapuri. Benteng Indrapuri itu sudah menjadi masjid, dalam masjid tua, masjid tua Indrapuri. Jadi mari kita sama-sama saling mendukung, saling memberi support agar pembangunan di Aceh ini tidak ada hambatan dan kendala. Terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asisten 2. Saya kira tanggapan kita adalah beliau akan bermusyawarah dan untuk ini konsekuensi ini penting kita bangun Pak. Tetapi pemaparan Pak Asisten 2 agak-agaknya ini menyebabkan salam tadi viral Pak. Ternyata banyak sekali penjawabannya. Satu hal yang soft, yang menarik. Karena ibarat kalau ada konflik Pak, kalau sudah ada konflik biasanya ada konsensus. Nah, contohnya Pak Kecil, Gambada bisa dikenal karena ada konflik ini Pak. Aceh bisa dapat otonomi khusus karena ada konflik Pak. Jadi selalu ada seperti itu. Nah, kita akan menunggu koordinasi berikutnya dari Pak MK Aceh Besar. Tapi hati-hati Pak, koordinasi itu kata kawan saya kopi, rokok, duit. Jam saya sudah jam 12.14. Tergantung forum sekarang. Apakah kita mau, mungkin ada yang mau memberikan pendapat. Tadi saya bertanya Pak Khairil, kita mungkin masih punya sedikit waktu Pak. Kalau apa informasi yang bisa Bapak beri dari BPN terkait dengan persoalan-persoalan tadi kita bicarakan ini Pak, supaya ini semuanya bisa solve, bisa menenangkan semua pihak Pak. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam pada Nabi besar Muhammad SAW. Izin kami memperkenalkan diri, nama saya Hidayat Abrar, biasa panggil Abrar. Mohon izin juga Pak, bahwa saya mau pilih dari Pak Kakanwil. Kebetulan Pak Kakanwil ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Salam beliau dan mohon maaf. Jadi saya mewakili, kami dari BPN perlu menyampaikan bahwa dalam hal pengadaan tanah untuk jalan tol Cipance, dalam hal ini BPN sebagai P2T. P2T itu adalah pelaksana pengadaan tanah. Dalam P2T itu banyak pihak yang terlibat. Intinya tim dalam P2T itu bukan BPN saja, ada dari kepolisian, dari Direskrimum, dari Kejati, dari pemerintah provinsi, dari Dinas Pertanahan, termasuk Pak Camat, Pak Gesi, semuanya yang terlibat, dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga Pak. Ini menyampaikan bahwa untuk tanah Lambadalu yang disampaikan tadi itu sudah cukup jelas dari informasi dari Pak Camat, dari Pak Gesi,
intinya sebetulnya sudah selesai dalam penyelesaian pembayaran ganti ruginya. Kalau perlu kami sampaikan juga biar ada kejelasan, dalam P2T itu dalam panitia pelaksana pengadaan tanah juga ada Satgas, ada Satgas A dan B. Satgas A itu khusus untuk pengukuran, itu khususnya dari BPN. Satgas B itu juga tergabung dari instansi lain, ada dari BPN, dari Dinas Pertanian, dari PU. Kalau untuk Dinas Pertanian untuk tanaman, kalau PU bangunan, termasuk dari kehutanan untuk dalam tanah kawasan hutan. Jadi tugas Satgas dalam hal ini sangat jelas Pak, sesuai aturan. Satgas A untuk mengukur, dan Satgas B mengumpulkan data. Satgas ini ibaratnya sebagai tamu. Jadi yang tebe masalah tanahnya, rumput tanah dengan perangkat desa. Jadi Satgas hanya memotret, mengumpulkan data dan sudah selesai. Insya Allah untuk Desa Lambadaro, masalah tentang yang disampaikan pengukuran itu sebetulnya data yang dikumpulkan oleh Satgas itu pertama tidak ada terdata dalam rase jalan tol. Rase itu berdasarkan SK Pemprov dari Gunung. Nah, dalam SK itu, dalam rase tersebut tidak ada data tentang batu nisan, bahwa sudah jelas sudah selesai pembayaran. Jadi sangat jelas. Jadi mungkin dalam forum ini kami sangat mendukung dan sangat senang Pak, karena mungkin diviralkan seperti Pak Camat sampaikan tadi itu, dan Pak dari asisten juga Pak dari Kabupaten Besar. Jadi ada pihak-pihak atau siapapun di situ mungkin kita nggak sebutkan Pak, kita sayangkan selama ini Aceh. Jadi kami sebagai kita semua sebagai orang Aceh Pak, bahwa jalan tol di Aceh ini Pak Presiden mengapresiasi Pak, jalan pengadaan tanah di Aceh untuk tol sangat tercepat. Tapi ada pihak-pihak lain yang memviralkan sehingga diambil kesempatan, padahal itu sudah selesai tahapannya. Jadi hal-hal lain itu seharusnya dibicarakan dulu. Jadi ada pihak-pihak yang dari sini ada, bahwa ada pemerintah kabupaten, ada Musbika dari Pak Camat, Pak Gesi, itu yang seharusnya. Jadi mungkin dalam forum ini di kampus UIN sangat bermanfaat. Dengan adanya begitu mungkin bisa mengkanter Pak, bisa mengkanter bahwa yang kemarin diviralkan bahwa batu nisan atau tanah kuburan raja tidak dibayarkan yang terkena tol, itu sebetulnya bukan. Seharusnya memang yang terkena tol itu sudah selesai. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan mohon maaf Pak, saya sebagai sekretaris untuk jalan tol, saya kebetulan ketuanya kalau secara aturan Pak Kakanwil BPN, saya ditunjuk karena melekat dengan jabatan sebagai sekretaris. Dalam hal ini saya terus terang Pak, saya orang Aceh asli, merasa seperti tadi saya sangat tersentuh dan disampaikan oleh Pak Asisten 2. Kita orang Aceh harusnya berpikir bijak, berpikir maaf Pak, yang di luar Aceh harusnya ini memang tim kita ini sangat juga mendukung keberhasilan daerah Aceh kita. Jadi saya sendiri Pak, ini isi hati saya sampaikan, saya sebagai sekretaris sebentar-bentar saya dipanggil Polda Pak, polisi, kejaksaan, padahal saya secara aturan menjalankan itu aturannya dan sudah pernah kita laksanakan. Ada pihak-pihak lain mengambil kesempatan memberitakan, membuat laporan apapun termasuk wartawan itu. Jadi diambil kesempatan, saya sendiri kadang-kadang nama sendiri personal langsung disebutkan. Jadi mohon maaf, jadi harus saya sampaikan juga dalam forum ini, kita sayangkan orang Aceh sendiri, orang Aceh sendiri yang memviralkan berita bahwa tol ini belum selesai dan belum dibayarkan. Nah, itu kita sayangkan, padahal memang pelaksanaan dan aturan sudah jelas dan sudah sesuai semua yang SOP dan tahapannya sudah selesai. Jadi mohon mungkin dalam forum ini bisa mengkanter kembali berita yang disampaikan oleh pihak-pihak yang memviralkan bahwa untuk kuburan, untuk hal-hal lain di luar, seharusnya itu kan di luar dari tol. Jadi sebenarnya kalau ada permasalahan harusnya bisa dibicarakan kearifan lokalnya kita, ada musyawarah mufakat yang terbaik Pak. Jadi mungkin dari kami mewakili dari
BPN dalam hal ini P2T pelaksana pengadaan tanah, bahwa perlu kami garis bawahi bahwa intinya permasalahan di Desa Lambadalo khususnya Kecamatan Salam itu sudah selesai. Jadi hal-hal lain seperti tadi sudah jelas itu dari pihak Adikarya, dari pihak tol sudah menjelaskan itu insya Allah sudah tuntas Pak. Jadi mudah-mudahan seperti kita sampaikan tadi, inilah forum yang terbaik, bisa memviralkan kembali, mengkanter berita yang terbaik untuk kemajuan Aceh. Nah, jadi terima kasih kepada pimpinan rapat, kepada tim yang setelah membentuk rapat FGD, mudah-mudahan untuk kebaikan kita bersama, kemajuan daerah kita khususnya untuk Aceh dan umumnya untuk Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami yang kedua adalah taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya bismillah 3 kali saya. Terima kasih Pak Abrar. Itu Bapak sering dipanggil jangan karena kurang koordinasi Pak. Kopi, rokok, duit dan nasi. Bapak Dewa sekalian, saya kira sudah untuk diskusi saja di luar acara pembukaan sudah 2 jam lebih kita duduk di sini. Saya kira sudah sangat membosankan. Diskusi-diskusi kecil bisa kita lanjutkan. Saya tidak dalam kapasitas menyimpulkan karena setelah ini kita minta perwakilan dari Budpar, perwakilan dari PCB dan Pusaka akan berembuk Pak, menyauti yang terakhir statement Pak Abrar tadi, akan membuat semacam rumusan dari kesimpulan ini ditandatangani bersama. Itulah yang akan kita viralkan Pak. Nah, semoga juga hasil keputusan ini, mohon maaf, dipatuhi oleh pelaksana apapun rekomendasinya. Kan kita berharap itu Pak Wawan. Saya suka nama panggilan kecil Pak. Yang kedua, pengumuman penting juga bagi saya, panitia menyediakan makan siang. Kita berharap kita bisa makan di sini bersama-sama. Kalau sambil berdiskusi lagi, memperdalam. Kalau memang tidak ada kesempatan, ya silakan diambil kebijakan masing-masing. Saya kira ini saja. Mohon maaf yang tidak punya kesempatan, waktu ini mepet sekali. Ya, saya ingin menutup sesi ini dengan satu pantun sebagai mengikut orang Pak Minang, orang Pak Matias. Mendung hari berarak awan, hujan turun basahi bumi, kesandung hati dalam penyampaian, mohon Tuan dan Puan maafkan kami. Saya Samuel Bakar yang memandu sesi ini, mohon maaf ya, sudah mungkin ada hal yang kurang, bahasa saya tahu tidak bersopan santun mungkin ya. Terima kasih, semoga apa yang kita diskusikan hari ini dari Allah membawa kemaslahatan bagi segenap bangsa Aceh, segenap kita yang berhadir, dan kita tentu menjadi penggawa-penggawa moral untuk kelanjutan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tadi kalau perwakilan dari PCB Mas Adi ya. Kalau kami langsung ketua. Ya. Ketua Pusaka.